warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat. Apa kabar rekan-rekan media, juga para pemirsa yang menyimak melalui kanal YouTube Kemenq RI. Bersama saya Rahayu Puspasari, kita berjumpa lagi pada konferensi pers APBN edisi April 2022. Di tengah kondisi dinamika ekonomi global, apa kabar APBN kita? Kali ini narasumber utama kita, Menteri Keuangan Republik Indonesia, Ibu Sri Mulyani, hadir di tengah kesibukan yang luar biasa, yaitu kepadatan agenda beliau yang luar biasa karena saat ini beliau sedang mengikuti rangkaian acara IMF World Bank Spring Meeting 2022 di Washington DC. Selamat malam Ibu, apa kabar? Selamat malam Bu Puspa, kabar baik. Ini di Washington pukul 21.50 Ibu. Betul, ya. Non-stop Ya. dari pagi sampai malam. Semoga sehat selalu Ibu. Terima kasih telah menyempatkan hadir pada malam hari ini. Hadir juga bersama kita narasumber yang kedua, Wakil Menteri Keuangan, Bapak Suhasil Najara. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bu Puspa, selamat pagi teman-teman media. Semoga sehat selalu Bapak. Terima kasih. Ya, Bapak Wakil Menteri Keuangan juga didampingi oleh para pejabat eselon 1 di lingkungan Kementerian Keuangan. Baiklah, tanpa berlama-lama, langsung saja kita undang Ibu Menteri Keuangan untuk menyampaikan penjelasan terlebih dahulu. Silakan Ibu. Terima kasih Bu Puspa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi bagi teman-teman media yang ada di Indonesia. Hari ini kita akan menyampaikan hasil dari pemantauan kita terhadap kondisi pre-COVID, dan dari sisi juga Indonesia kita melihat juga kita masih bisa menjaga penurunan kasus harian yang cukup baik, sehingga memungkinkan aktivitas masyarakat dan ekonomi kita kembali terakselerasi. Ini kondisi yang sangat baik ini perlu kita jaga bersama sehingga kita bisa tetap menjaga kesehatan masyarakat, dan di sisi lain juga kita bisa terus memulihkan aktivitas ekonomi masyarakat. IMF dalam hal ini menyampaikan dalam pertemuan spring atau musim semi ini, kondisi ekonomi global menghadapi tekanan baru yang sangat tidak mudah, yaitu terjadinya perang di Ukraina dan tensi geopolitik yang makin meningkat. Yang ini menimbulkan suatu tekanan risiko yang makin besar terhadap pertumbuhan ekonomi dunia. Pelambatan pertumbuhan ekonomi dunia ini terlihat cukup tajam. Kalau kita lihat dari proyeksi pertumbuhan ekonomi yang disampaikan IMF pada hari ini, yaitu pertumbuhan direvisi dari 4,4 ke 3,6. Ini berarti revisi kedua, karena tadinya sebelum ke 4,4 juga telah terjadi revisi pada dari bulan Oktober ke akhir tahun atau awal Januari yang lalu. Nah, ini menggambarkan bahwa momentum pemulihan ekonomi global mengalami tekanan yang sangat berat. Akibat tadi di satu sisi adalah kondisi perekonomian itu dipengaruhi oleh eskalasi perang yang menimbulkan spillover dari sisi harga-harga komoditas. Kemudian kenaikan komoditas ini menimbulkan tekanan inflasi yang oleh IMF juga dilakukan revisi ke atas. Proyeksi inflasi di negara maju naik dari 3,9 ke 5,7. Dan negara-negara berkembang inflasinya juga melonjak dari 5,9 ke 8,7. Jadi ini tadi yang dalam pertemuan kita dengan berbagai negara-negara emerging dengan IMF disampaikan, yang seharusnya naik malah turun, yaitu pertumbuhan ekonomi yang seharusnya diharapkan naik malah mengalami tekanan menurun, dan yang seharusnya turun malah menaik, yaitu inflasi yang diharapkan menurun malah justru meningkat. Ini kondisi terjadi di hampir semua negara yang tadi kita juga bicarakan dengan beberapa negara emerging yang ada di dalam G20. Nah, kenaikan dari harga komoditas akibat terjadinya pertama dulu supply disruption akibat pemulihan ekonomi yang tidak merata, dan sekarang ditambah dengan konflik atau perang yang terjadi di Ukraina telah mendorong harga-harga komoditas
meningkat secara sangat ekstrim. Dari komoditas yang sifatnya adalah berhubungan dengan sumber daya alam mineral seperti nikel, kemudian ferro dalam hal ini, dan sampai kepada sumber energi yaitu natural gas, coal, serta minyak bumi. Kita juga melihat dari sisi makanan juga meningkat seperti CPO dan gandum serta jagung. Kenaikannya itu ekstrim dan cepat. Ini yang menimbulkan suatu shock hampir di semua negara. Tadi yang saya bicara bilateral dengan hampir semua menteri keuangan, mereka dihadapkan pada kondisi tekanan kenaikan harga energi dan harga pangan yang kemudian menyebabkan APBN mereka juga harus merespons. Terutama apabila mereka membuat subsidinya melonjak sangat tinggi. Dengan inflasi yang meningkat karena harga-harga komoditas baik energi maupun pangan yang meningkat, maka negara-negara G20 juga melakukan kenaikan suku bunga dan pengetatan moneter dalam bentuk kenaikan suku bunga maupun dalam hal ini tightening liquidity atau likuiditasnya mulai diketatkan. Kita lihat di dalam gambar ini Rusia tentu karena juga mereka dalam situasi perang, selain inflasinya naik juga suku bunganya mengalami kenaikan. Tadinya 20%, sekarang sudah turun ke 17%, namun sudah double digit. Brazil yang tadi saya bicara dengan Menteri Keuangan juga dalam kondisi di mana inflasinya meningkat tinggi, double digit, dan respons dari kebijakan moneternya dengan suku bunga yang juga meningkat pada double digit. Amerika Serikat sudah mengumumkan bahwa mereka akan melakukan kenaikan suku bunga yang cukup agresif karena inflasinya sudah meningkat lagi di level 8,5. Demikian juga dengan negara Meksiko. Jadi kita lihat tren dari pengetatan moneter dan likuiditas tentu akan menjadi salah satu tambahan risiko dari perlemahan ekonomi global. Tren kenaikan harga global ini juga disebabkan karena adanya masalah cuaca, seperti terutama yang bahan-bahan pangan. Dan kenaikan inflasi tentu harus diwaspadai, termasuk di Indonesia meskipun saat ini masih pada level 2,6. Inflasi bulan Maret kita saat ini sudah mencapai atau dalam hal ini merupakan level tertinggi sejak bulan April tahun 2020. Ini karena adanya kenaikan harga-harga global dan faktor cuaca. Dan pemerintah melakukan berbagai upaya meskipun inflasi di Indonesia relatif dalam situasi kalau dibandingkan negara-negara lain tadi cukup rendah, namun ini juga karena kita juga melakukan kewaspadaan dari sisi menjaga inflasi dan adanya langkah-langkah seperti operasi pasar, pengawasan distribusi, dan ketersediaan pasok, terutama menjelang Idul Fitri. Kita juga akan terus bersama-sama di antara pemerintah dengan institusi moneter, Bank Indonesia akan melakukan langkah-langkah untuk menjaga inflasi ini. Dari sisi neraca perdagangan kita, terjadi masih surplus neraca perdagangan yang berturut-turut sudah berjalan selama ini, dan ini menimbulkan juga suatu kekuatan atau resiliensi dari sisi eksternal. Harga komoditas memang memberikan kontribusi yang cukup signifikan terhadap neraca perdagangan kita, dan tapi juga kita lihat adanya geliat kebijakan atau kegiatan ekonomi di sektor produksi yang juga mengalami kenaikan. Dan ini terlihat dari import bahan-bahan baku dan barang modal. Kita melihat bahwa neraca pembayaran kita kembali menguat dan tren surplus ini sudah terus berlangsung sejak bulan Mei 2022. Dan ini menimbulkan resiliensi dari sisi eksternal kita. Nah, ekonomi Indonesia momentum pemulihan masih terus berjalan dengan baik.
dan ini akan terus terjaga seiring dengan kegiatan ekonomi masyarakat yang makin meningkat, terutama nih menjelang Idul Fitri di mana mobilitas akan meningkat. Mobilitas masyarakat sangat tinggi atau meningkat secara konsisten pada kuartal 1 2022 ini, dan juga disertai kegiatan konsumsi mereka. Retail sales index kita tetap tinggi pada level di atas 14%. Spending index yang diukur oleh Bank Mandiri juga menunjukkan suatu kenaikan atau dalam hal ini perbaikan semenjak kita mengalami sedikit tekanan waktu Omikron naik. PMI kita juga masih pada zona ekspansi di 51,3. Dan kalau kita lihat konsumsi listrik yang menggambarkan aktivitas bisnis, baik industri dan bisnis, mengalami kenaikan atau pertumbuhan double digit pada tingkat 15,7 untuk konsumsi listrik industri, dan untuk bisnis adalah di 12,2. Untuk penjualan mobil, kita melihat karena dulu base-nya sudah sangat tinggi karena adanya insentif, sekarang tetap tumbuh secara baik di 14,2. Dan level penjualannya juga mencapai rekor tertinggi yaitu 23.487. Berbagai indikator ini menggambarkan bahwa aktivitas ekonomi Indonesia masih terus menunjukkan pemulihan yang cukup kuat. Satu, konsumsi menunjukkan adanya suatu pertumbuhan yang robust, investasi juga menguat, ekspor tadi disumbang dengan komoditas yang tinggi, serta import bahan-bahan baku. Ini menggambarkan bahwa seluruh komponen agregat demand di dalam perekonomian kita mengalami penguatan. Oleh karena itu, proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2022 masih dianggap cukup tinggi. Dalam hal ini, IMF di 5,4% pertumbuhan ekonomi Indonesia yang baru saja dikeluarkan April ini oleh IMF. Ini sedikit menurun dari tadinya bahkan di 5,6 atau 5,8. World Bank juga masih memproyeksikan ekonomi Indonesia tumbuh di 5,1. Bloomberg dalam hal ini konsensus forecast-nya menunjukkan Indonesia memiliki pertumbuhan ekonomi yang diproyeksikan 5,2. Di Kementerian Keuangan kita masih dalam kisaran antara 4,8 hingga 5,5% untuk pertumbuhan tahun 2022 ini. Oleh karena itu, kita akan terus melihat komponen sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia dan policy atau kebijakan apa untuk bisa tetap menjaga momentum pemulihan ekonomi, terutama dari sisi sumber pertumbuhannya. Baik itu konsumsi, investasi, maupun dari sisi eksternal, yaitu ekspor dan impor. APBN menjadi instrumen yang sangat penting untuk melakukan dan menjaga momentum pemulihan ini, namun di sisi lain juga harus merespons terhadap risiko baru yang muncul. Kita lihat risiko ini mulai terlihat di sektor keuangan, karena memang dengan inflasi tinggi, respons kebijakan yang muncul adalah di sektor keuangan. Pergerakan dari kredit default swap 5 tahun maupun US Treasury 10 tahun dan kurs rupiah terhadap US dollar kita mengalami sedikit kenaikan atau tekanan. Kita lihat US Treasury 10 tahun sekarang mengalami kenaikan yang cukup tajam, bahkan disebutkan mulai menunjukkan pada zona positif. Artinya inflasinya maupun dibandingkan dengan expected inflation dengan yield-nya sudah lebih tinggi yield-nya. Ini menggambarkan adanya suatu perubahan yang sangat fundamental di dalam pasar keuangan atau pasar surat berharga Amerika Serikat yang pasti memberikan dampak terhadap seluruh cost of fund di seluruh dunia. Namun Indonesia dalam relatif tetap stabil kalau kita lihat US dollar terhadap rupiah atau rupiah terhadap US dollar kita masih relatif stabil di 14.353.
Dan kredit default swap memang akan mengalami sedikit kenaikan, namun tidak terlalu signifikan. Pergerakan yield dari surat berharga Indonesia, yaitu 10 tahun local currency, yaitu rupiah versus 10 tahun US denominasi US Treasury, masih menunjukkan adanya spread yang cukup kompetitif. Ini artinya rupiah masih dianggap cukup baik dari sisi surat berharga, terutama komparasinya dengan surat berharga 10 tahun. Yield dari 10 tahun local currency kita atau rupiah kita memang mengalami sedikit kenaikan, namun dibandingkan negara-negara lain, bahkan dibandingkan Amerika Serikat sekalipun, kita masih lebih rendah kenaikan atau tekanan dari perubahan yield ini dibandingkan negara-negara tetangga kita seperti Filipina, kemudian Malaysia, maupun negara-negara emerging lain seperti Rusia, dan bahkan dalam hal ini referensinya adalah Amerika Serikat. Namun kita tidak boleh dalam hal ini terlena karena memang kondisi dinamika keuangan ini masih akan menjadi salah satu faktor yang harus diwaspadai. Obligasi yang mengalir atau dalam hal itu capital modal yang mengalir di negara-negara berkembang juga mengalami perubahan sentimen akibat tadi inflasi yang tinggi di negara Amerika Serikat yang kemudian direspons dengan pengetatan moneter yang kemudian menaikkan yield-nya. Ini menimbulkan capital outflow di berbagai negara emerging. Untuk Indonesia dalam hal ini kita lihat kalau capital flow untuk ekuitas masih sangat positif, namun capital flow dari sisi surat berharga utang mengalami negatif. Secara total kita masih sedikit agak negatif. Nah, ini yang harus terus kita jaga dari sisi likuiditas surat berharga negara kita maupun nanti dari sisi pembiayaan defisit atau pembiayaan dari surat utang negara yang harus kita jaga secara hati-hati. Hingga Maret ini kalau kita lihat APBN kita, sebetulnya cerita atau narasi yang terjadi di bulan Januari dan Februari, yaitu APBN yang membaik karena ekonominya juga membaik, itu masih konsisten. Kita lihat, kalau kita lihat dari sisi belanja dulu, belanja negara kita telah mencapai 490,6 triliun. Ini adalah 18,1% dari total APBN yang akan kita belanjakan tahun ini. Di mana belanja kementerian lembaga mencapai 150 triliun atau 15,9% terhadap APBN. Belanja non-KL mencapai 164,2 triliun atau 16,4% dari APBN, sedangkan transfer ke daerah dan dana desa telah terrealisir 176,5 triliun atau 22,9%. Belanja pemerintah yang mencapai 490 triliun ini terutama pasti untuk pembayaran gaji, tunjangan karena itu adalah rutin setiap bulannya, namun juga dilakukan untuk mendukung program-program dari kementerian lembaga, dari mulai pengadaan peralatan dan mesin, jalan, jaringan, yaitu untuk belanja modal, juga program bantuan sosial dari pemerintah yang mengalami kenaikan yang nanti akan terlihat makin nyata pada bulan April. Ini adalah status sampai dengan akhir Maret. Di sisi lain, untuk faktor pembiayaan investasi juga sudah terrealisir 15 triliun sampai dengan 14 April. Ini juga di dalam rangka untuk mendukung kegiatan investasi pemerintah, baik dalam bentuk pembangunan jalan-jalan, melalui belanja BLU, Lembaga Manajemen Aset Negara, Elman, sebesar 10 triliun, dan juga investasi pemerintah di bidang perumahan, yaitu untuk fasilitas likuiditas perumahan yang telah terrealisir 4 triliun, serta untuk BLU LDKPI sebesar 1 triliun.
Artinya di sini APBN sejalan dengan pemulihan ekonomi juga ikut bekerja menopang pemulihan ekonomi dan terus mendukung program-program dari mulai program penanganan COVID yang belum berakhir dan program untuk memulihkan ekonomi nasional kita, terutama dengan membelanjakan atau membiayai kegiatan-kegiatan yang menjadi prioritas dari pembangunan kita. Mari kita lihat lebih detail komponen belanja. Belanja barang, pertama masih dominasi dari pandemi COVID ada, namun mulai menurun. Kita lihat di dalam gambar yang paling kiri bawah, yaitu blok itu, dan kita bandingkan antara tahun 2019 hingga tahun 2022 sampai kondisi Maret. Dari belanja barang tahun 2019 itu 37,7 triliun, posisi sampai akhir Maret. Tahun 2020 menurun sedikit ke 35,1 triliun. 2021 mengalami perlonjakan, yaitu 44,5 plus 19,1. Kita berikan warna berbeda, yang hijau itu adalah belanja barang yang berhubungan dengan belanja untuk penanganan pandemi COVID. Bayangkan ada lonjakan hingga 19,1, terutama waktu itu untuk pengadaan vaksin, klaim perawatan pasien, dan obat-obatan untuk COVID. Jadi tahun 2021 yang lalu, kita pada 3 bulan pertama telah membelanjakan lebih dari 19 triliun untuk bisa melindungi masyarakat dari pandemi COVID. Karena waktu itu kita ingat kasusnya mulai melonjak sesudah tahun baru. Dan ini sebelum kasus Delta. Nah, belanja non-COVID-nya sendiri dari sisi belanja barang adalah 44,5. Jadi kalau kita lihat tahun ini 2022 posisi Maret, belanja barangnya di 42,4 triliun, sebetulnya tidak terlalu berbeda jauh, agak sedikit menurun. Yang berhubungan dengan COVID hanya 200 miliar. Nah, realisasi dari belanja ini tentu menggambarkan bahwa COVID sekarang sudah mulai mereda dari tekanan belanja kita. Dan oleh karena itu, APBN sekarang berfokus kepada mendukung pemulihan ekonomi nasional. Namun anggaran untuk COVID masih ada dan memang masih keluar. Nah, untuk realisasi belanja barang sampai dengan Maret, untuk Kementerian Keuangan, 7 triliun rupiah terutama adalah belanja operasional untuk pemungutan pajak dan untuk BLU. Tahun lalu adalah 5,7. Kemudian Kementerian Pertahanan 5 triliun. Nanti saya cek kepada Pak Isa, BLU-nya ini adalah BLU kelapa sawit atau BLU yang lain yang di Kementerian Keuangan. Nanti mungkin Pak Isa bisa menyampaikan. Kemudian untuk Kemenhan, kita lihat 5 triliun, Polri 5,2 triliun, dan Kementerian Agama 3,8 triliun, serta Kementerian Kesehatan 2,4 triliun. Kita lihat yang paling menyolok adalah Kementerian Kesehatan. Tahun lalu bulan Maret belanjanya mencapai 15,1 triliun. Ini karena COVID. Belanja yang berhubungan dengan COVID. Tahun ini hanya 2,4 triliun. Nah, belanja barang untuk PCPEN dalam hal ini terutama ditujukan untuk bantuan tunai sebesar 491,1 triliun ribu untuk PKLWN, yaitu nilainya 300 miliar. Jadi ada hampir 500.000 pedagang kaki lima dan nelayan yang mendapatkan bantuan dari pemerintah. Juga pembayaran kepada 7.000 pasien COVID yang biaya perawatannya mencapai 500 miliar.
Sekarang kita masuk ke belanja modal. Dari sisi belanja modal, realisasi sampai dengan 31 Maret 18,7 triliun. Kalau dibandingkan tahun lalu memang kelihatannya kecil karena tahun lalu kita lihat sekali lagi di bagian kiri bawah, belanja modal yang tidak berhubungan atau dalam hal ini tidak terpengaruh oleh terjadinya pandemi. Sebetulnya pada tahun 2019 sampai Maret belanja modal adalah 9,1 triliun. 2020 meningkat menjadi 12 triliun. 2021 untuk belanja modal yang baseline di 16,9. Namun ada belanja modal yang sangat tinggi pada tahun lalu yang direalisir pada 3 bulan pertama, yaitu belanja modal karena adanya carry over proyek-proyek yang sempat atau ditunda pada tahun 2020, pada tahun pertama terjadinya COVID. Ini yang kemudian menyebabkan tahun 2021 waktu terjadi akselerasi pemulihan ekonomi dengan belanja yang di carry over dan direalisir tahun 2021 menyebabkan belanja modal tahun 2021 melonjak sangat tinggi pada 3 bulan pertama. Nah, 2022 ini sudah normal kembali, yaitu pada level 18,7. Dan ini terutama untuk belanja modal seperti peralatan dan mesin, untuk terutama di Kementerian Pertahanan, Polri, dari sisi pengadaan dan modernisasi peralatan pertahanan dan peralatan Almatsus dari Polri. Dan belanja modal terutama di Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan, Kementerian Agama, dalam bentuk pembangunan infrastruktur maupun gedung. Kita memang sesuai dengan instruksi Bapak Presiden, belanja modal tahun 2022 harus difokuskan pada penyelesaian proyek-proyek infrastruktur prioritas. Baik diselesaikan tahun ini maupun paling lama pada tahun 2024. Ini artinya pada periode kedua Bapak Presiden ingin seluruh hal yang menjadi prioritas sedapat mungkin bisa diselesaikan sehingga proyek-proyek itu bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Jadi kita lihat jalan, jembatan, jalur kereta api, bendungan, dan jaringan irigasi menjadi prioritas untuk bisa diselesaikan. Nah, kalau kita bicara untuk PCPEN atau penanganan pemulihan ekonomi, pada tanggal 15 April, klaster ini belanja modalnya mencapai dalam hal ini untuk klaster PEN ini ketahanan pangan 1,7 triliun, konektivitas 1,6 triliun, untuk padat karya 1,1 triliun, dan untuk bidang pariwisata 200 miliar dan ICT 400 miliar. Ini artinya APBN tetap mendukung pemulihan ekonomi maupun pembangunan infrastruktur yang penting. Sekarang kita lihat belanja perlindungan sosial yang selama 3 tahun berturut-turut memang mengalami kenaikan sebagai bentuk bantalan atau shock absorber dari APBN dalam melindungi masyarakat kita. Kalau kita lihat perlindungan sosial, belanja mencapai 81 triliun, itu pada tahun ini dibandingkan tahun lalu memang sedikit lebih rendah. Karena tahun lalu kita lihat 92,7 triliun belanja sosial. Yang warna biru adalah dalam rangka pemulihan ekonomi dan perlindungan masyarakat akibat pandemi. Dan yang warnanya kuning adalah yang non-PEN yang merupakan belanja bansos yang reguler. Nah, kita lihat begitu Indonesia dihantam shock pandemi yang mengancam masyarakat, baik dari sisi kesehatan maupun kesejahteraan, APBN langsung memberikan bantalan sosial. Itu yang disebut shock absorber atau mengabsorb atau meredam guncangan atau shock yang berasal baik karena pandemi maupun karena adanya sekarang kenaikan harga-harga komoditas dunia.
Jadi kalau kita lihat belanja perlinsos untuk tahun ini, meskipun judulnya sama seperti PKH sembako, namun sering kita kemudian melakukan top up atau tambahan. 10 juta keluarga sama targetnya, atau untuk kartu sembako 18,8 juta. Seperti waktu kita menghadapi situasi kenaikan harga pangan ini, kemudian kita menggunakan tambahan belanja bansos kepada kelompok yang paling rentan ini dengan memberikan tambahan apa yang disebut manfaat sosialnya mereka. Kita juga dari sisi belanja sosial ini adalah memberikan santunan iuran PBI Jaminan Kesehatan Nasional kepada 83 juta jiwa. Ini karena Kementerian Sosial sudah mulai melakukan pembenahan dan pembaruan dari data untuk target yang mendapatkan bantuan sosial, sehingga angkanya menjadi 83 juta. Dan dalam kategori bantuan sosial, pemerintah juga hadir dengan memberikan bantuan di bidang pendidikan seperti untuk pelajar, yaitu SMA ke bawah, dengan program Indonesia Pintar, beasiswa pada anak-anak yang tidak mampu, dan untuk mahasiswa yang tidak mampu diberikan beasiswa Kartu Indonesia Pintar atau kuliah. Dalam hal ini 11,9 juta siswa mendapatkan bantuan beasiswa ini, dan 608.000 mahasiswa mendapatkan bantuan beasiswa. Ini yang sering ditanyakan, negara hadir mungkin karena mereka jumlahnya banyak jadi tidak terlihat, padahal justru jumlahnya banyak harusnya terlihat. Betapa APBN menjadi bantalan bagi masyarakat yang mengalami tekanan sangat besar dari berbagai hal. Apakah itu ancaman ekonomi, ancaman dari sisi kesehatan dalam bentuk bantuan sosial. Nah, dari sisi belanja yang non kepada masyarakat langsung tapi dalam bentuk subsidi adalah realisasi subsidi BBM kita mencapai 3,2 triliun. Tahun lalu tuh hanya 1,3 triliun. Sedangkan subsidi LPG kita tahun ini bulan Maret sudah terrealisir 21,6 triliun. Tahun lalu hanya 10,2 triliun. Jadi kita lihat di sini lagi, bantalan sosial yang melindungi tekanan akibat lonjakan harga energi dunia adalah tadi belanja untuk subsidi naik 2 kali lipat untuk posisi Maret, dan untuk LPG juga naik bahkan lebih dari 2 kali lipat. 21,6 triliun. Ini shock itu diabsorb oleh APBN dengan melonjaknya belanja subsidi. Dari sisi TKDD, BLT Desa untuk 3,4 juta kelompok penerima juga terrealisir 3,1 triliun. Kalau kita lihat ini juga jauh lebih tinggi atau 3 kali lipat dibandingkan realisasi tahun 2021 yang hanya 700 miliar. Jadi pada saat guncangan tahun 2022 ini bergeser dari pandemi kepada guncangan yang mengancam sisi daya beli terutama kelompok rentan dan menekan secara sosial, APBN juga hadir melindungi masyarakat melalui berbagai belanja sosial ini. Untuk anggaran pendidikan sampai dengan bulan Maret, terutama didukung dengan belanja pendidikan melalui transfer ke daerah. Karena memang fungsi pendidikan dari mulai SD, SMP, SMA didelegasikan pada pemerintah daerah. Dan kalau kita lihat untuk realisasi tahun ini yang biru dibandingkan dengan yang kuning, untuk biaya belanja pemerintah pusat lebih rendah, tapi dari sisi TKDD justru jauh lebih tinggi. Ini adalah untuk transfer umum, terutama gaji bagi para guru, dan DAK non-fisik 27,1 triliun untuk penyaluran biaya operasi sekolah bagi 42,9 juta siswa. Dan juga biaya pendidikan
untuk operasi terutama PAUD untuk 5,1 juta didik. Dan persetujuan Nah, ini dari lapas yang terkait. Bisa bocornya Pak Heru nih kalau nggak salah. Untuk kinerja TKDD tadi adalah untuk mendukung beroperasinya fasilitas atau pelayanan pendidikan untuk anak-anak kita dari mulai PAUD hingga SD, SMP, SMA, madrasah ada di sini. Untuk belanja pemerintah pusat ini Kementerian Agama 8,8 triliun untuk gaji pengajar terutama untuk jalur madrasah. Untuk Kemendikbud 15 triliun terutama untuk tunjangan profesi guru non-PNS. Subsidi realisasi tahun ini lebih tinggi dibandingkan tahun lalu. Kalau kita lihat lonjakannya sangat signifikan. Ya di gambar kiri bawah, kiri ini sebelah kiri. Kalau 3 tahun berturut-turut subsidi dalam hal ini adalah berkisar antara 15 hingga 19 triliun. Tahun ini kita melonjak sangat tinggi di 28,3 plus 10 triliun. Jadi 38,3 triliun sendiri. Kenaikan yang sangat-sangat tinggi. Kita lihat dari sisi volume. Untuk BBM, yaitu solar dan minyak tanah, volumenya juga naik. Kalau tahun lalu hanya 2,297 juta kiloliter, tahun ini naik menjadi 2,664 juta kiloliter. LPG 3 kilo juga dalam hal ini mengalami kenaikan dari 1,163 juta kiloliter ke 1,212 juta kiloliter. Demikian juga untuk subsidi listrik, pelanggan listrik yang mendapatkan subsidi juga naik dari 37,3 juta ke 38,3 juta, jadi tambah 1 juta. Volume konsumsi listrik subsidi di satu sisi mengalami penurunan. Untuk subsidi non-energi juga sama, terjadi kenaikan volume dari 1,9 juta ton ke 2,2 juta ton untuk pupuk. Dan untuk debitur kredit kurnya itu mengalami kenaikan yang sangat signifikan. Jumlah kredit yang disalurkan naik dari 58,5 triliun ke 93,3 triliun. Jumlah kelompok usaha yang mendapatkan kredit usaha rakyat yang disubsidi juga meningkat 1,6 ke 2,1, hampir 50% sendiri kenaikannya. Demikian juga APBN memberikan bantuan untuk uang muka perumahan dan realisasinya melonjak sangat tinggi. Yang tahun lalu hanya 1,7 ribu rumah, sekarang mencapai 25.000 rumah. Jadi melonjaknya sangat tinggi. Ini semuanya yang menggambarkan bagaimana APBN hadir sebagai pertama mendongkrak kegiatan ekonomi masyarakat, kedua, menjadi bantalan pada saat masyarakat dihantam saat ini melalui harga-harga komoditas. Untuk TKDD, ini yang kita lihat ada terjadi realisasi yang cukup menarik. Di satu sisi, dana alokasi umum mengalami kenaikan penyaluran. Kalau tahun lalu hanya 104,02 triliun, tahun ini melonjak 16,4% menjadi 121 triliun untuk dana alokasi umum. Kenapa? Karena daerah-daerah sekarang untuk tahun ini telah menyampaikan atau memenuhi syarat untuk penyaluran secara lebih baik dan lebih awal. Demikian juga dengan DAK fisik juga mengalami realisasi yang lebih tinggi, naik 12%. Non-fisik maksud saya. Yang non-fisik naik dari 27,95 triliun ke 31,43, jadi naik 12,4%. Yang DAK fisik juga ada kenaikan 25%, yaitu tapi nominalnya kecil, yaitu 0,07 triliun ke 0,09 triliun. Dana insentif daerah juga mengalami kenaikan karena
dilakukan penyaluran tahap 1 kepada 48 daerah yang memenuhi syarat untuk mendapatkan insentif daerah, sehingga realisasinya meningkat menjadi 0,3 triliun, tahun lalu hanya 0,12 triliun. Untuk dana otsus masih sama dan dana desa relatif juga sama. Daerah sekarang kita lihat sudah juga tergambarkan adanya pemulihan ekonominya. Apa salah satu indikatornya? Yaitu pendapatan asli daerahnya. Pajak daerah meningkat dari tadinya 33,67 triliun tahun lalu, tahun ini melonjak ke 37,99 triliun. Ini kalau kita lihat kenaikannya cukup signifikan atau lebih dari 10%. Namun retribusi daerah belum mengalami dan hasil PKD belum mengalami kenaikan. Pajak daerah yang menggambarkan adanya kenaikan. Ini kalau kita lihat menggambarkan bagaimana kegiatan ekonomi atau konsumsi masyarakat mulai muncul. Karena pajak daerah itu menggambarkan pajak hiburan, pajak restoran, dan hotel, sehingga menggambarkan rakyat, masyarakat sudah mulai pergi untuk menikmati hiburan dan juga makan serta menginap di hotel atau melakukan traveling. Sedangkan kalau kita lihat ini sangat atau nanti terkonfirmasi dengan pajak di tingkat pusat yang menunjukkan juga adanya kenaikan. Jadi kenaikan 12,8% di pajak daerah ini merupakan indikator yang cukup menggembirakan karena menggambarkan aktivitas ekonomi terutama untuk bidang-bidang yang selama ini terpukul sangat besar dari pandemi sudah mulai terlihat pulih secara cukup nyata dan robust. Realisasi belanja APBD tahun 2022 tetap harus diperbaiki. Kalau kita lihat, kalau pendapatannya tinggi tapi belanja di daerah justru mengalami juga penurunan hingga 11,8%. Tahun ini APBD pemerintah daerah membelanjakan 93,45 triliun. Ini adalah 8,47% dari total APBD daerah-daerah kalau dijumlahkan adalah mencapai 1.103,9 triliun. Tahun lalu belanja dari APBD itu mencapai 105,94 triliun. Atau kalau dari prosentase juga 9,34. Nah, ini artinya daerah-daerah memang masih perlu untuk mengakselerasi. Namun kita prediksi bulan April ini nanti realisasi belanja di daerah dan juga di pusat mungkin akan melonjak cukup signifikan. Kalau di pusat karena ada bansos dan juga tunjangan hari raya. Di daerah kita lihat belanja untuk pegawai yang belum seluruhnya direalisir, nanti akan mungkin direalisir dalam bentuk pembayaran tambahan penghasilan pegawai. Dan kita berharap itu bisa dilakukan juga sebelum tunjangan hari raya, sehingga ini akan menambah kegiatan masyarakat daerah, terutama dari para pegawai ASN daerah. Kalau kita lihat dari belanja modal di daerah juga masih sangat rendah, meskipun di bulan Maret ada kenaikan yang cukup tinggi yaitu 2,6%, sementara Januari-Februari masih relatif belum signifikan. Teman-teman media, kalau kita tadi transfer ke daerah dilakukan cukup cepat untuk DAU-nya, kemudian pendapatan asli daerah dari pajak daerah juga mengalami kenaikan yang cukup tinggi, namun belanjanya belum meningkat, maka kita bisa memprediksi bahwa pemerintah daerah memiliki dana di bank yang pasti meningkat signifikan. Dan ini ternyata betul kita lihat. Bulan Maret ini posisi dana pemerintah daerah di bank itu meningkat lagi, bahkan tembus 200 triliun. Ini kejadian pernah terjadi di tahun 2019, yaitu posisi Maret mencapai 200 triliun dana Pemda di perbankan. Tahun ini kembali di 200 triliun juga, yaitu bahkan lebih tinggi 202,35 triliun. Sesudah tahun-tahun sebelumnya, dana Pemda di bank
sebetulnya sudah menurun di level di bawah 180, yaitu 177 dan naik sedikit ke 182. Nah, ini menggambarkan sebetulnya pemerintah daerah punya potensi besar untuk ikut mendorong pemulihan ekonomi dengan menggunakan dananya, APBD-nya, untuk bisa mengakselerasi pemulihan di masing-masing daerahnya. Kita lihat secara tradisi, kita lihat nampaknya patternnya sama. Jawa Timur itu adalah wilayah yang nominal saldonya tertinggi dari sisi dana di banknya. Untuk posisi Maret ini adalah sebesar 26,85 triliun. Kemudian yang paling kecil adalah provinsi di seluruh wilayah Sulawesi Barat, provinsi maupun kabupaten kotanya. Jumlah yang ada dana di banknya hanya 1,14 triliun rupiah. Nah, dengan pemerintah daerah diharapkan mampu melakukan eksekusi belanja, maka kita berharap pada kuartal kedua, ketiga nanti akselerasi dari pemulihan ekonomi bisa terjaga. Karena ini sekarang perekonomian sedang menghadapi tekanan baru, yaitu dengan lonjakan komoditas yang sangat tinggi. Mari kita lihat program PCPEN yang masih tetap berjalan untuk tahun ketiga sesudah mengalami pandemi. Kita semua tahu bahwa jumlah anggaran untuk pemulihan ekonomi adalah 455,62 triliun. Untuk program kesehatan, terutama tetap masih berhubungan dengan COVID dan vaksinasi 122,54 triliun. Untuk bansos dan perlindungan masyarakat 154,76 triliun dan untuk pemulihan ekonomi 178,32. Realisasinya tanggal 15 April ini adalah 52,66 triliun atau 11,6% dari total alokasi. Terutama untuk kesehatan baru 2,5 triliun. Ini untuk pembayaran insentif nakes klaim pasien yang masih terus berjalan dari terutama klaim pasien tahun-tahun sebelumnya. Untuk perlindungan sosial 45,1 triliun. Dari sisi PKH, sembako, BLT tadi penebalan terutama pada saat menghadapi kenaikan harga komoditas. Dan untuk program pemulihan ekonomi terrealisir 5 triliun. Nggak terlalu besar dan ini saya harap akan terus diakselerasi karena ekonomi perlu untuk terus didorong pemulihannya. Untuk investasi, yaitu belanja yang kita sebut below the line, belanja namun dalam bentuk investasi oleh pemerintah. Tadi setelah saya sampaikan, terutama untuk mendukung pembangunan infrastruktur dengan belanja dari Lembaga Manajemen Aset Negara Elman yang mencapai 10 triliun. Ini untuk pembebasan lahan-lahan untuk proyek strategis nasional. Dari mulai jalan tol, bendungan, kereta api, pelabuhan, irigasi, dan juga untuk air baku. Kalau kita lihat, semenjak penugasan Elman 2016 sampai 14 April ini, Elman sebetulnya sudah membelanjakan atau mendukung proyek strategis nasional 104 proyek. Jumlah belanja untuk pembelian dalam hal ini lahan dalam rangka proyek strategis nasional mencapai 93,49 triliun. Ini terutama untuk membangun jalan tol yang merupakan pengguna terbesar dari belanja APBN untuk jalan, yaitu 80,32 triliun. Jadi kalau ada yang menanyakan hasil APBN yang mungkin mudah terlihat itu ya seperti jalan tol, tapi sebetulnya APBN itu muncul dalam berbagai hal seperti yang tadi saya sampaikan. Biaya sekolah dari mulai PAUD, SD, SMP, mahasiswa, kesehatan, itu semuanya mungkin tidak terlihat, tapi sangat-sangat dibutuhkan untuk rakyat kita. Tadi saya sampaikan untuk fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan juga terrealisir 4 triliun untuk mendukung tadi pembelian rumah yang kita harapkan akan meningkat sehingga menimbulkan multiplier bagi pemulihan ekonomi.
Dan untuk lembaga dana kerjasama pembangunan internasional telah terhasil 1 triliun, ini terutama juga Indonesia sering memberikan bantuan kemanusiaan ke berbagai negara, terutama yang dalam kondisi ekonomi yang sangat menekan dan mereka income-nya rendah. Baik itu di kawasan Asia maupun di Afrika, maupun di negara-negara Pasifik. Sekarang sudah terrealisir 32 miliar dan 15,2 miliar berasal dari PNBP dari LDKPI ini. Saya masuk kepada penerimaan dan ini menggambarkan pemulihan ekonomi nasional yang cukup baik. Kita lihat pajak penerimaannya mencapai 322,46 triliun atau 25,49% dari target. Tumbuhnya masih sangat tinggi, 41,36%. Kalau kita lihat jenis pajaknya yang non migas juga pertumbuhannya sangat tinggi. Jadi pajak yang tinggi ini tidak hanya berhubungan dengan windfall atau adanya kenaikan komoditas, namun juga ada yang berasal dari pemulihan ekonomi yang menjadi basisnya. PPh non migas 172 triliun, 27,16% dari target. PPN dan PPNBM 130 triliun, 23,48 dari target. PBB 2,29 triliun, 7,69% dari target, dan PPh migas 17,94 atau 37,9% dari target kita. Kita lihat pemulihan ekonomi memang menggambarkan suatu akselerasi, tapi juga di sisi lain pertumbuhan yang kelihatan sangat tinggi ini juga karena tahun lalu sampai dengan Maret itu basis atau penerimaan pajak kita masih rendah. Jadi basis pertumbuhan kita yang sangat tinggi sekarang ini karena tahun lalu ini yang warnanya pink di sebelah kiri menggambarkan penerimaan pajak yang sangat rendah karena waktu itu kita masih memberikan berbagai fasilitas bagi dunia usaha dalam menghadapi COVID yang sangat menekan. Sehingga waktu tahun lalu itu pertumbuhannya negatif 1,7. Jadi kalau sekarang tumbuhnya 41,56%, ini adalah karena satunya adalah low base effect, yang kedua pemulihan ekonomi memang berjalan, dan yang ketiga kita juga melihat mungkin komparasinya dalam hal ini ada pergeseran penerimaan dari pajak kita seperti yang kelihatan di sini untuk import, kemudian ada juga program pengungkapan sukarela atau PPS yang dalam hal ini memberikan kontribusi pemulihan penerimaan pajak kita. Nah, kita lihat bagaimana komposisi pemulihan ekonomi ini dilihat dari jenis pajaknya. Dan ini menggambarkan suatu pemulihan yang cukup robust. Pertama, untuk PPh 21 yang merupakan pajak dari karyawan itu naiknya 18,8%. Ini suatu pembalikan yang sangat kuat dibandingkan tahun lalu yang negatif 5,6%. Dan kita lihat bulan Maret ini pertumbuhannya 19,8. Apa yang menyebabkan pajak karyawan naik? Karena karyawan mendapatkan pembayaran bonus. Ini artinya perusahaannya sudah mencetak keuntungan sehingga mereka mampu membayar karyawannya dengan bonus. Dan ini terlihat dari pajak PPh 21 yang tumbuh double digit 18,8. Ini berita baik. Artinya korporasi perusahaannya membaik sehingga mereka mampu membayar karyawan, membayar bonus untuk para karyawannya. Dan ini terkonfirmasi kalau Anda lihat PPh badan itu tumbuhnya 136%. Kalau kita lihat 3 bulan berturut-turut, Januari, Februari, Maret, pajak penghasilan badan itu tumbuhnya Januari 352%, Februari 87%, dan untuk Maret ini 107,2%. Artinya perusahaan-perusahaan ini, badan dalam hal ini
Pertama, dia sudah pulih. Kedua, mungkin sebagian menikmati tingkat kenaikan harga komoditas. Dan tentu ini menggambarkan kesehatan dari perusahaannya mulai pulih. Kita tidak lagi memberikan insentif. Kalau tahun lalu mereka dalam kondisi sangat lemah dan tertekan, pajak kita berikan insentif supaya mereka bisa survive. Dan ternyata mereka sekarang pulih. Jadi ini berita pemulihan yang sangat baik. Plus ditopang dengan tadi harga komoditas. Jadi akselerasinya sangat tinggi untuk PPh badan. PPh 22 import dalam hal ini dan juga konsisten dengan PPh badan, yaitu tidak ada lagi insentif dan kegiatan produksi terutama untuk import-import bahan baku dan barang modal juga mengalami kenaikan, sehingga penerimaan PPh 22 import kita mengalami kenaikan hingga 140%. Bahkan bulan Maret ini naiknya bahkan di atas 446%. Jadi ini lonjakan sangat tinggi kegiatan produksi dari dunia usaha. Untuk PPh-OP juga mengalami kenaikan, tentu karena kita semua tahu bulan Maret adalah pembayaran pajak orang pribadi. Dan kalau kita lihat SPT tahunannya ternyata mengalami pertumbuhan yang cukup tinggi, yaitu 13%. Kalau tahun lalu memang akibat perpanjangan. Jadi kita memberikan perpanjangan untuk tahun lalu, sehingga dalam hal ini basis tahun 2021 dibandingkan tahun 2020, waktu itu di tengah pandemi, kita memberikan perpanjangan jatuh temponya atau pengisian PPh-OP. Jadi tahun lalu yang 99% pertumbuhan PPh orang pribadi OP ini mungkin bukan komparasi yang sama. Kita lihat PPN dalam negeri 26,5% dan PPN import tumbuh 41,8%. Ini dua-duanya menggambarkan kegiatan dari kinerja pajak yang sifatnya nilai tambah atau transaksional. Ini adalah degup ekonomi yang juga menggambarkan aktivitas baik konsumsi maupun produksi. Ini hal yang bagus. Tentu ini belum mencakup kenaikan PPN 11% yang mulai bulan April, nanti akan terlihat pada angka bulan April. Itu adalah cerita pajak. Jenis pajaknya sekali lagi konsisten dengan narasi atau kondisi pemulihan ekonomi. Dilihat dari karyawan, dilihat dari perusahaan, dilihat dari transaksi import yang untuk bahan baku, dan dilihat dari transaksi nilai tambah yaitu PPN dalam negeri dan PPN import. Semuanya menggambarkan akselerasi pemulihan ekonomi secara konsisten. Dan ini perlu kita jaga. Kalau kita lihat sektoralnya, dan kita lihat di sini, sekali lagi, untuk industri pengolahan yang merupakan kontribusi terbesar dari pajak kita, tumbuhnya 44,1%. Ini berita bagus, bahkan bulan Maret 54,2%. Ini adalah suatu kegiatan yang memberikan nilai tambah. Makanya tadi konsisten dengan pajak karyawannya juga mengalami kenaikan, bahkan mereka mendapatkan bonus. Perdagangan juga sama. Meskipun kita dihadapkan pada Omikron, pertumbuhan penerimaan pajak perdagangan 3 bulan berturut-turut itu tumbuhnya 51%, 51%, dan bulan Maret bahkan 75,6%. Jadi overall 3 bulan kumulatif pertumbuhan pajak dari sektor perdagangan yang merupakan 2 terbesar kontributor terhadap total pajak kita mencapai pertumbuhan 58,1%. Tahun lalu, industri pengolahan dan perdagangan dua-duanya penerimaan pajaknya justru kontraktif. Ini karena ekonominya masih sangat lemah di kuartal pertama tahun 2021. Hal lain lagi yang kita lihat adalah jasa keuangan. Ini kita lihat sekarang sudah tumbuh positif 14%. Memang tahun lalu basisnya juga rendah karena negatif 14,6%. Tapi jasa keuangan yang tumbuh double digit menunjukkan adanya pembayaran ketetapan pajak. Kalau kita tanpa SKP tumbuhnya 6,2. Tapi ini menggambarkan bahwa jasa keuangan sudah mulai keluar dari zona tekanan
yang cukup dalam tahun lalu. Tentu kita bisa melihat secara mudah bahwa sektor pertambangan pasti memberikan kontribusi besar karena adanya boom komoditas. Dan memang betul kita lihat penerimaan pajak kita dari pertambangan tumbuh 154%. 3 bulan berturut-turut tumbuhnya luar biasa tinggi. Januari tumbuh 247%, kemudian Februari 149,9 atau hampir 150%, dan bulan Maret tetap di atas 100%, 109,7. Windfall profit tercapture dari penerimaan pertambangan yang melonjak sangat tinggi. Untuk konstruksi juga ada suatu perkembangan yang sangat menggembirakan, yaitu pertumbuhan penerimaan pajaknya juga double digit, 12,4. Tahun lalu kontraksinya dalam konstruksi dan real estate ini 18,3. Ini akan memberikan dampak luar biasa karena ini penyerapan tenaga kerja dan multipliernya sangat besar dari sektor konstruksi ini. Dan kita berharap ini akan terus terjaga. Sektor informasi dan komunikasi tumbuh 28,8%, meskipun kita lihat di bulan Maret negatif growth 16,2. Ini karena pada tahun lalu memang ada restitusi dan penjualan aset yang tahun ini tidak lagi terjadi, sehingga memang anomali bulan Maret ini bukan merupakan suatu tren. Yang secara tren adalah kita lihat growth kuartalannya masih di 28,8. Nah, sektor yang masih sangat tergantung dan terpengaruh sangat sensitif dari COVID adalah transportasi. Kita lihat walaupun sudah tumbuhnya masih timik-timik, kalau orang Jawa bilang masih di 3,3%, atau 3 bulan ini hanya tumbuh 0,4, 5,3 dan 4,7. Ini sektor yang mengalami scarring effect atau dampak luka yang dalam karena pandemi, yaitu transport yang memang belum sepenuhnya pulih. Kita berharap kalau pandeminya makin bisa terkendali dan masyarakat kita tetap menjaga disiplin kesehatan, vaksin, maka sektor ini juga akan mulai pulih secara kuat juga, mengikuti sektor-sektor lain. Jasa perusahaan juga sudah pulih 15,1% pertumbuhannya, dan dalam hal ini 3 bulan terakhir juga pertumbuhannya konsisten double digit di kisaran 15 dan 16%. Ini cerita pemulihan ekonomi dari sisi produksi atau sektoral. Dan kita lihat across the board, meskipun bahkan transportasi yang masih relatif dalam pemulihan yang sangat dini, namun tetap pulih. Dan kita lihat sektor lain seperti pertambangan, industri, perdagangan, itu ayunan pemulihannya luar biasa cukup tinggi. Ini hal yang perlu untuk kita jaga bersama. Karena di satu sisi kita lihat memang pemulihan dari sisi permintaan tadi, konsumsi, investasi, ekspor naik, produksinya juga kita lihat across the board. Jadi ini demand supply-nya dua-duanya meningkat secara cukup meyakinkan dan signifikan. Nah, ini yang harus kita jaga karena kita sampaikan tadi ada risiko baru, yaitu risiko dari geopolitik dan tekanan-tekanan dari sisi komoditas yang bisa mengancam baik sisi yang selalu ditanyakan. Sekarang ini sudah statusnya 37.000 wajib pajak yang ikut. Jumlahnya secara persis 37.453 wajib pajak. Total dalam hal ini nilai harta bersih yang dideklarasi 65,28 triliun dan jumlah pajak yang kita terima dari PPS ini 6,65 triliun. Nah, kalau kita lihat distribusinya yang menarik, yang mendisclose hartanya di atas 10 triliun ada 7 orang. Yang jumlah lapisan total hartanya di 1 sampai 10 triliun 171, dan kalau kita lihat yang lainnya mayoritas ada di dalam harta antara 10 hingga 100 miliar, ada 12.300 orang. Kemudian yang kedua terbesar adalah harta yang dideklarasikan antara 1 hingga 10 miliar, 15.186.
Jadi memang mayoritas dari harta-harta yang selama ini belum disampaikan, dideklarasikan, dan ini sekarang diungkapkan secara sukarela, itu pada kisaran antara 1 miliar hingga 100 miliar. Nah, untuk itu kita lihat mereka sebagian besar adalah para pegawai, kemudian pedagang eceran dan pedagang besar. Itu adalah dua sektor atau dua klasifikasi peserta PPS ini. Penempatan untuk PPS di surat utang negara mencapai 46,35 miliar dan 650.000 US dollar. Untuk mereka yang menempatkan di surat berharga syariah ada 25,6 miliar rupiah. Realisasi dari bea cukai ini menggambarkan suatu perkembangan yang perlu untuk kita lihat secara hati-hati. Di satu sisi, untuk perdagangan internasional, bea masuk dan bea keluar tumbuhnya luar biasa besar. Sama confirm dengan tadi statistik mengenai neraca perdagangan kita. Bea masuk tumbuh 39,2, bea keluar tumbuh 132,2%, terutama untuk komoditas seperti CPO dan ekspor di bidang mineral seperti tembaga yang memang memberikan dukungan. Untuk cukai sendiri, cukai terutama yang paling dominan tentu cukai hasil tembakau, tapi ini tidak hanya tembakau, tapi ada cukai MMA, yaitu minuman beralkohol. Itu tumbuh 15,6. Nah, kita lihat untuk bea masuk ini memang terjadi kenaikan untuk kuartal pertama di 2022 dibandingkan 4 tahun terakhir, yaitu 11,3 triliun sudah dikoleksi atau tumbuh 39,24% untuk bea masuk. Ini kalau dilihat 2 tahun berturut-turut negatif atau bahkan sebelum COVID pun tumbuhnya hanya 1,59. Tentu ini pertama low base atau basis tahun lalunya rendah karena kontraksi 2 tahun berturut-turut. Namun juga ini cerita tentang pemulihan ekonomi yang konsisten dengan tadi penerimaan pajak, yaitu bea-bea masuk terutama untuk barang-barang yang berhubungan dengan industri kendaraan dan sektor industri pengolahan seperti mesin, kemudian barang-barang prapabrikasi, dan sektor pertambangan. Untuk bea keluar, karena ini berhubungan dengan ekspor, juga terlihat kita telah mencapai 10,7 triliun, melonjak sangat tinggi dari sisi nominalnya. Tahun lalu yang sudah mulai tumbuh pun hanya 4,6 triliun, jadi ini lebih dari 2 kali lipatnya. Maka pertumbuhannya 132%. Tahun lalu itu sudah melonjak tinggi, yaitu 534%. Tahun ini masih tumbuh lagi lebih dari 2 kali lipat. Jadi memang bea keluar ini menggambarkan tadi kegiatan ekspor terutama barang-barang komoditas seperti CPO dan barang mineral kita. Seperti tembaga yang dalam hal ini kita memungut bea keluarnya. Untuk penerimaan cukai ini mungkin yang perlu untuk kita waspadai, tapi di satu sisi memang sesuai dengan tujuan kita untuk mengendalikan barang-barang hasil tembakau. Bulan Maret ini terjadi penurunan pertumbuhannya yaitu negatif 37,71. Jadi kalau kita lihat secara akumulatif kuartal ketiga ini pertumbuhan cukai hasil tembakau 55,65 triliun atau tumbuh 15,39. Namun untuk bulan Maret sendiri terjadi penurunan yang cukup signifikan yaitu 37,7% dibandingkan bulan sebelumnya. Nah, ini tentu sesuai dengan tujuan kita, pemungutan cukai memang untuk mengendalikan konsumsi. Jadi penurunan ini tentu adalah sesuatu yang memang sesuai dengan tujuan polisinya. Meskipun demikian, kita juga tahu bahwa produk hasil tembakau ada dimensi dari sisi ketenaga kerjaan yang juga memberikan dampak sangat besar bagi masyarakat kita. Untuk cukai MMA juga sama mengalami penurunan bulan Maret, meskipun Januari dan Februari sudah positif. Produk MMA ini berasal juga dari dalam negeri,
Sehingga mungkin perlambatan penerimaan Maret karena golongan A di bulan Februari turun. Dan ini menunjukkan di satu sisi ada pemulihan dari kegiatan tadi restoran, hotel, namun ini belum sepenuhnya tercapture. Tapi kalau dilihat dari angka di bawah, dengan penerimaan 1,6 triliun, pertumbuhan 25%, ini adalah masih cukup positif. Saya mungkin nggak usah terlalu panjang, Bea Cukai juga memberikan fasilitas ekspor impor dan jumlah fasilitas yang kita berikan juga mencapai 3,5 triliun. Jadi ini sekali lagi untuk barang-barang yang selama ini untuk kawasan berikat, kawasan industri untuk tujuan ekspor kita, dalam hal ini mereka mengimpor berbagai bahan yang kemudian mendapatkan fasilitas dari Bea dan Cukai untuk diekspor kembali. Untuk PNBP ini juga menggambarkan tadi sebagian adalah boom komoditas. PNBP sumber daya alam kita tumbuh 113,2%. Terutama pertama faktor ICP yaitu harga minyak yang memang lebih tinggi dari asumsi. Tapi kalau kita lihat kenaikannya sudah lebih dari 2 kali lipat, 113%. 32,6 triliun dibandingkan tahun lalu kita hanya mengumpulkan 15,3 triliun. Meskipun ICP ini dari sisi liftingnya lebih rendah dari asumsi APBN 703.000, realisasi kita hanya 611, tapi penerimaan nominalnya karena harga ICP kita adalah rata-rata Desember sampai Februari itu 84,9 atau 85 dolar, itu naik 58,1% dibanding tahun lalu. Nah, kita lihat kalau Maret nanti masih tinggi, maka penerimaan ICP juga akan tetap bertahan tinggi, namun ini nanti dampaknya adalah pada harga BBM kita. Untuk PNBP sumber daya alam non-migas juga tumbuhnya tinggi banget, 70,3%. Ini sudah bahkan mencapai 41,8% dari target APBN. Ini karena harga minerba kita yang naik sangat signifikan. Jadi kita sudah mengumpulkan 15,1 triliun, jauh lebih tinggi dari tahun lalu yang hanya 8,8 triliun. Dalam hal ini growth-nya 70%. Kita lihat penyumbangnya batu bara, nikel yang semuanya mengalami kenaikan harga. Tahun ini batu bara rata-rata Januari-Maret 183,5 dolar per ton. Tahun lalu posisi harganya baru di 82,7. Kemudian nikel juga sama, 21.613 per ton dolar. Dalam hal ini tahun lalu hanya di 17.395 dolar per ton. Jadi ada kenaikan signifikan dari harganya. Untuk sumber daya perikanan itu juga ada kenaikan yang sangat tinggi, 172%, yaitu mencapai 407,8 miliar. Ini adalah penerimaan PNBP tertinggi dalam 5 tahun terakhir. Karena adanya kegiatan aktivitas dan sekarang mulai dilakukan izin yang ditertibkan. Penerbitan surat izin untuk bidang perikanan ini dan untuk kapal pengangkut yang sudah mulai diberlakukan sehingga kita bisa mendapatkan penerimaan negara bukan pajak karena memang potensi kita luar biasa besar. Untuk nelayan kita nilai tukarnya juga membaik menjadi 107 tahun 2021 hanya di 103. Ini hal yang bagus. Izinnya rapi, penerimaan negara bukan pajaknya meningkat, dan nelayannya nilai tukarnya membaik. Ini yang kita harapkan. Untuk PNBP yang kita lihat dari kekayaan negara yang dipisahkan, dalam hal ini, nanti kita akan harapkan makin meningkat seiring dengan kesehatan BUMN-BUMN kita yang mulai bisa membayar dividen kembali. Jadi kita berharap tahun 2022 ini akan terjadi kebangkitan. Tahun lalu 0 triliun, tahun ini 100 miliar sudah mulai. Dan ini baru mulai kita harapkan akan terjadi kenaikan dividen untuk BUMN yang akan dibayarkan tahun ini. Untuk PNBP lain seperti dalam hal ini objek pendapatan negara,
dan objek pendapatan pengelolaan dana, terutama dana yang ada di Bank Indonesia, ini relatif masih tidak berubah banyak atau bahkan mengalami sedikit penurunan karena BI tidak memberikan pembagian keuntungan. Untuk BLU ini mengalami tekanan 27,2 kontraksi. Ini karena adanya pendapatan dari perkebunan kelapa sawit yang mengalami penurunan. Volume ekspor CPO tahun 2021 mencapai 9,5 juta metrik ton, sedangkan tahun ini hanya 6,89 juta MT. Dan pendapatan dari layanan pendidikan adalah dari 3 PTN BLU berubah menjadi PTN Badan Hukum. Nah, mendekati yang terakhir, dengan adanya pendapatan yang kuat, belanja kita relatif masih bisa diakselerasi, maka kita lihat pembiayaan kita. Kalau kita lihat pembiayaan dengan penerbitan surat utang sampai dengan bulan Maret justru mengalami penurunan yang sangat drastis. Itu karena tadi ceritanya, penerimaan negara yang makin kuat, belanjanya tetap terkendali, maka defisitnya dan pembiayaan mengalami penurunan 5,6%. Ini termasuk konsolidasi fiskal yang sangat cepat. Hari-hari ini saya bicara dengan berbagai menteri-menteri keuangan dan mereka semuanya juga saling bertukar catatan kondisi APBN masing-masing. Untuk negara yang memiliki komoditas seperti hari ini saya bicara dengan bahkan Argentina, Brazil, Malaysia, mereka mendapatkan windfall profit. Untuk negara-negara yang tidak memiliki maka tekanan sangat tinggi dari sisi defisit dan juga subsidinya. Jadi Indonesia merupakan salah satu negara yang dalam hal ini kondisi APBN-nya dalam posisi yang cukup baik dengan situasi yang ada, yaitu tadi harga komoditas dan pemulihan ekonomi yang dua-duanya memberikan dampak positif. Sehingga defisit kita menurun. Kita lihat penerbitan pembiayaan utang kita tahun 2022 ini 149,6 triliun. Tahun lalu kita menerbitkan 336,9 triliun. Ya, tahun lalu itu defisitnya meledak ya karena memang kita sedang pulih dan belanja-belanja untuk COVID luar biasa besar maupun untuk bansos. Tahun ini kita sudah mulai mengembalikan dan menormalisir, menstabilkan ekonomi kita dan menyehatkan ekonomi dan menyehatkan APBN. Dan ini terlihat trennya sangat nyata. Pembiayaan utang kita drop 55,6%. Dari 336,9 triliun menjadi hanya 149,6 triliun. SBN kita yang kita terbitkan 133,6 triliun tahun ini, tahun lalu mencapai 337. Jadi turunnya lebih dalam lagi 60,4%. Demikian juga dengan pinjaman neto kita. Jadi artinya pada saat kondisi pasar surat berharga dan pasar uang cenderung menghadapi tekanan karena tadi inflasi, geopolitik, dan capital outflow, kita sudah menciptakan ketahanan APBN kita dengan kondisi kas yang cukup, pasar keuangan kita yang volatile tidak harus kemudian dipaksa untuk harus melakukan pembiayaan untuk APBN. Ini strategi yang sangat pas dan sesuai. Dengan demikian APBN mendapatkan reputasi kredibilitas yang baik. Terutama kalau kita lihat baik pada para investor kita, para investor retail yang membeli surat berharga kita, mereka semuanya memiliki kepercayaan. Maupun investor yang sifatnya besar institusional. Rating agency juga memberikan konfirmasi. Jadi ini adalah salah satu tren perbaikan dan penguatan APBN yang harus terus kita jaga. Kita tetap waspada karena memang krisis pandeminya belum selesai dan muncul risiko baru. Pembiayaan kita akan kita usahakan secara sangat prudent, sehingga banyak yang sering kemudian menanyakan kondisi seperti suatu negara Sri Lanka dibandingkan dengan Indonesia. Dalam hal ini kita melihat
kondisi APBN Indonesia jauh lebih sangat berbeda dengan situasi yang dihadapi oleh negara seperti Sri Lanka. Oleh karena itu, kita akan tetap menjaga secara hati-hati. Tahun ini kita masih punya mekanisme dengan Bank Indonesia, di mana BI memiliki dua peranan. Peranan pertama di SKB 1 adalah sebagai standby buyer, dan BI dalam hal ini tahun ini sudah membeli 15,3 triliun sebagai standby buyer, dan BI juga memberikan dukungan dalam bentuk SKB 3, yaitu untuk mendukung belanja di bidang kesehatan dan bantuan sosial yang memang tujuannya adalah memulihkan masyarakat kita. Ini masih belum terrealisir, kita nanti akan lakukan pada semester kedua. Untuk global bonds, kita baru saja merealisir bulan Maret ini 1,28 billion US dollar dalam rangka untuk liability management kita. Jadi ini semuanya berjalan insya Allah cukup baik dan menunjukkan tren pemulihan yang cukup solid dan kredibel. APBN 2022 kita realisasi sampai Maret untuk pertumbuhan ekonomi tadi sudah saya sampaikan masih dalam bentuk range, namun tanda-tanda untuk kuartal 1 ini cukup kuat pemulihannya. Inflasi kita 1,2 year to date dengan target atau indikasinya asumsi 3%. Month-to-month-nya di 0,66, ini termasuk inflasi yang masih rendah dibandingkan di kawasan maupun di dunia. Nilai tukar kita juga stabil di 14.356 atau 14.346 year to date. Ini hampir dekat dengan asumsi APBN. Suku bunga 10 tahun di 6,89 ada agak sedikit mengalami tekanan pada end of period-nya tahun ini dibandingkan dengan asumsi 6,8. Harga minyak kita jauh lebih tinggi dari asumsi ini, tadi terlihat dari penerimaan negara kita, baik pajak dan bukan pajak. Lifting kita lebih rendah dari asumsi 610 dibandingkan 703, dan lifting gas kita juga lebih rendah dari asumsi 969 dibandingkan 1.036. Nah, ini yang merupakan underlying. Terakhir saya akan tutup dengan postur APBN kita. Kita lihat ceritanya confirm seperti yang tadi telah diceritakan. Pendapatan negara kita mencapai 510 triliun, naik 32% dibandingkan tahun lalu, yang hanya 379 triliun. Ya, dan ini kalau kita lihat growth-nya di bulan Februari 37, sekarang 32, agak sedikit melemah tapi masih cukup tinggi. Untuk pajak kita lihat 199,4 triliun bulan Februari, bulan ini 322,5 triliun. Bandingkan tahun lalu yang 228 2021, jadi ini tumbuh 41,4%. Pabean dan cukai kita sudah mengumpulkan 79,3 triliun realisasi sampai akhir Maret, naik signifikan dibandingkan tahun lalu yang hanya 62,3, jadi naik 27,3. PNBP juga sama, dengan realisasi 99,1 triliun, itu lebih tinggi dibandingkan 88,6 tahun lalu atau 11,8%. Nah, ini menggambarkan cerita positif di penerimaan kita yang kuat, tumbuh 32,1%, tidak hanya karena komoditas, windfall, tapi juga pemulihan ekonomi yang cukup solid dan merata. Belanja negara masih perlu untuk dipacu lagi, belanja negara total mengalami kontraksi 6,2%, bahkan untuk belanja pemerintah pusat kontraksinya 10,3%, belanja KL bahkan kontraksinya lebih dalam lagi. Ini artinya para kementerian dan lembaga perlu untuk memacu dari sisi rencana belanja mereka. Kita lihat nanti bulan April dengan adanya belanja bansos dan juga belanja untuk THR, kita akan melihat peningkatan, moga-moga bisa terkompensasi. Kemudian TKDD mulai tumbuh positif dengan growth 2%. Jadi bagaimana kondisi APBN kita pada akhir Maret ini? Karena banyak yang kemudian orang sering membuat statement mengenai kondisi APBN, utang. Coba kita lihat. Realisasi sampai dengan akhir Maret, keseimbangan primer kita bahkan surplus 94,7 triliun. Ini suatu prestasi yang luar biasa. Karena tahun lalu itu defisit 65,3
triliun. Artinya pembalikan 245% balik secara cepat dan kuat. Demikian juga dari sisi total keseimbangan. APBN kita sampai akhir Maret masih surplus di 10,3 triliun. Tahun lalu bulan Maret kita defisitnya 143,7 triliun. Sekarang kita udah positif 10,3 triliun. Jadi sekali lagi ini juga membalik dari negatif dalam ke positif di 10,3, artinya growth-nya tumbuh 107,2. Nah, artinya kondisi APBN kita surplus sampai dengan akhir Maret. Dibandingkan tahun lalu, Maret yang defisit sangat dalam. Jadi tahun lalu itu sudah defisit 0,85% dari GDP kita, posisi bulan Maret. Tahun ini kita masih surplus di 0,06% dari GDP. Dengan demikian, karena posisinya surplus, maka pembiayaan utang kita merosot tajam. Kita lihat, sampai dengan Maret kita hanya mengeluarkan 139,4 triliun pembiayaan. Tahun lalu itu lebih dari 330, yaitu 332,8 triliun. Jadi pembiayaan utang merosot atau turun tajam, yaitu 58,1%. Nah, ini surplus pembiayaan utangnya merosot tajam, yang menggambarkan bahwa APBN kita mulai pulih kesehatannya. Dan ini bagus karena APBN pasti dibutuhkan untuk berbagai macam tadi, shock absorber, melindungi masyarakat, membangun infrastruktur, mendukung pendidikan, memperbaiki kesehatan, memperbaiki alutsista, semuanya itu pasti butuh APBN. Maka APBN harus terus-menerus dijaga kesehatannya. Bahkan dengan surplus ini kita masih punya sisa anggaran lebih atau cash kita, yaitu sebesar 149,7 triliun. Nah, inilah yang kita sebutkan bahwa cerita mengenai APBN bekerja sangat keras menangani COVID, memulihkan ekonomi sudah mulai terlihat buahnya. Ekonominya sudah mulai pulih, rakyat meskipun tetap masih menghadapi tekanan, APBN tetap hadir sebagai bantalan atau tadi shock absorber, namun APBN-nya sendiri juga mulai mengalami perbaikan kesehatannya. Jadi tadi, melindungi masyarakat tetap jalan, pemulihan ekonomi tetap terjaga, APBN sehatnya juga mulai terwujudkan. 3 tujuan yang semuanya penting. Melindungi masyarakat, memulihkan ekonomi, dan menyehatkan APBN. Itulah cerita dari APBN kita sampai bulan Maret ini, yang tentu kita tidak terlena, tetap kita jaga. Karena meskipun hasilnya sangat bagus, namun risiko itu sangat masih tinggi. Demikian yang saya bisa sampaikan, kesimpulannya tentu bahwa dengan penanganan COVID yang tetap terkendali bagus, maka kita harapkan kegiatan masyarakat dan pemulihan ekonomi juga akan semakin positif. Risiko baru muncul dalam bentuk perang di Ukraina yang menyebabkan kenaikan harga komoditas, dan ini mendorong kebijakan moneter menjadi cenderung ketat. Ini adalah akan menimbulkan risiko baru. Kita waspada. Kenaikan harga komoditas untuk Indonesia di satu sisi bisa memberikan tekanan kepada masyarakat, di sisi lain juga bisa memberikan penerimaan negara. Oleh karena itu, APBN hadir dalam bentuk tadi, melindungi masyarakat baik melalui bansos atau belanja subsidi dan kompensasi yang memang akan mengalami kenaikan cukup tajam. Namun kinerja APBN tetap atau dalam hal ini mulai terlihat menjadi atau menuju kepada tren penyehatan. 3 hal tadi, masyarakat tetap terjaga atau dijaga melalui shock, dengan shock yang terjadi melalui APBN, ekonominya juga dipulihkan dan tetap
berjalan dan APBN-nya sendiri juga mulai sehat. Itu kesimpulan pada bulan Maret ini. Saya akan berikan kepada Pak Wamen, karena ini sudah sangat larut di sini dan besok pagi saya jam 6.30 sudah mulai untuk spring meeting. Untuk tanya jawab saya akan minta Pak Wamen untuk bisa mengorganize dan melakukan. Dan saya pamit dulu untuk saya bisa sedikit istirahat sebelum besok pagi mulai lagi. Bu Puspa, saya kembalikan. Terima kasih. Terima kasih Bu Menteri Keuangan atas paparannya. Selamat istirahat Ibu. Di sini sudah pukul 23.20, jadi sudah sangat larut. Dan semoga acara besok berjalan dengan lancar. Selanjutnya kami mengundang Bapak Wakil Menteri Keuangan beserta Baik, para pejabat. kita mulai Pejabat. aja. Terima kasih pada Bu Menteri yang sudah menyampaikan mengenai APBN kita penutupan bulan Maret 2022. Sejumlah pertanyaan sudah masuk dan kita sudah mulai mengelompokkan. Cukup banyak pertanyaan, pertama mengenai pajak, update mengenai pajak, update mengenai kondisi terakhir pengumpulan SPT, kemudian juga tentang PPS, dan juga mengenai beberapa administrasi dan tindak lanjut dari Undang-Undang HPP. Pak Suryo, dipersilakan Pak Suryo. Terima kasih Pak Wamen. Izin apakah suara saya terputus-putus nggak nih Pak Wamen ya? Dengar nggak Pak Wamen ya? Bagus. Baik. Karena suara Pak Wamen agak terputus-putus ini Pak Wamen di tempat saya tadi. Nggak ada masalah Pak Suryo, suaranya lancar, jadi go ahead aja. Siap. Terima kasih Pak Wamen. Izin Pak Wamen dan Bapak Ibu yang saya hormati, teman-teman wartawan sekalian yang berbahagia. Ada beberapa pertanyaan dari adik Udian di DDTC. Ada 4 tadi ya saya kalau tidak salah. Yang pertama terkait mengenai update penyampaian SPT tahunan pajak penghasilan baik orang pribadi ataupun badan. Data yang kami coba kumpulkan sampai dengan tadi malam 19 April 2022 jam 21.41 ya kami coba tarik. Itu jumlah SPT yang disampaikan 12.136.344. Jadi kalau kita bandingkan dengan tahun lalu di tanggal yang sama 11.964.793. Jadi kalau secara year on year tumbuh sekitar 1,43%. Kontribusi terbesar sebetulnya adalah SPT orang pribadi yang sudah due di akhir bulan kemarin. Itu tumbuh 1,47%, terkumpul 11.681.000-an. Tahun 2021 ada di 11.511 ribuan. Kemudian untuk SPT BPH Badan juga mengalami pertumbuhan 0,4%. Tahun 2022 ini sudah terkumpul di angka 454.700 SPT BPH Badan. Sedangkan tahun kemarin terkumpul 452.894. Jadi overall membandingkan dengan tanggal yang sama yaitu tanggal 19 April pertumbuhan SPT baik BPH Badan ataupun BPH-OP tumbuh di angka 1,43%. Kemudian terkait dengan kesiapan menghadapi lonjakan SPT karena akhir bulan April ini adalah batas waktu penyampaian SPT untuk wajib pajak badan SPT BPH Badan tahun pajak 2021. Sama seperti yang kami siapkan untuk menghadapi penyampaian SPT BPH-OP di bulan yang lalu. Secara infrastruktur kami sudah siapkan, kami antisipasi penambahan jumlah server juga kami lakukan sama seperti kemarin. Dan satu hal barangkali jumlah SPT BPH Badan ini memang jauh dibandingkan dengan SPT BPH-OP. Karena target kita untuk BPH Badan di tahun 2022 ini atau SPT 2021 BPH Badan sekitar 1,5 juta, sementara BPH orang pribadi sekitar 17,5 juta. Jadi memang agak berbeda dari sudut pandang beban. Tapi kami terus berusaha untuk memaksimalkan infrastruktur yang kami miliki.
Dan kemudian satu hal disampaikan juga kepada teman-teman wartawan bahwa untuk penyampaian SPT melalui format ISPT dengan format CSV file masih tetap dapat digunakan baik untuk SPT PPH badan orang pribadi maupun badan sampai dengan akhir April 2022 ini. Jadi menjawab beberapa pertanyaan kemarin, apakah format ISPT masih bisa digunakan? Kami sampaikan masih dapat digunakan sampai dengan akhir April 2022. Ini salah satu dari upaya kami untuk memperluas kemampuan kami menerima SPT dalam format-format yang berbeda. Kemudian yang ketiga terkait dengan elektronik bukti potong yang ditanyakan oleh Dian tadi, bahwa mulai 1 April 2022 betul kami lakukan implementasi bukti potong secara elektronik yang nanti akan menjadi atau dikonversikan ke SPT dari kewajiban perpajakan yang terkait. Itu 1 April 2022 mulai transaksi dilakukan pemotongan melalui e-footport dan dilakukan oleh wajib pajak secara nasional. Jadi kami bukan lagi melakukan piloting, selesai kami lakukan piloting dan sekarang kami nasionalisasi. Nah, untuk masalah evaluasinya, ya namanya pemotongan dan pemungutan pelaporan baru akan kami terima di bulan Mei besok. Either tanggal 10 ataupun tanggal 15. Karena elektronik bukti potong ini meliputi pemotongan PPH pasal 22, PPH pasal 23, kalau pasal 22 dan 23 ini diantaranya barang dan jasa yang diperjualbelikan, kemudian pasal 4 ayat kayaknya putus ya. Hilang. Tadi udah sampai ke bukti potong. Teman-teman yang di ini ada yang bisa melanjutin, Pak Yon atau Pak Iwan atau Pak Frans? Baik Pak, saya coba. lanjutkan Bapak. Udah masuk lagi. Monggo. Ini pakai komputer yang lain nih Pak Wamen. Monggo. Tuh tetap Pak Suryo tuh. Teman-teman media tuh tetap Pak Suryo meskipun namanya lain. Oke, siap. Jadi namanya Justinus Prastowo Pak, tapi yang ngomong saya. Jadi saya melanjutkan untuk bukti potong tadi Pak, ya saya nggak tahu sampai di mana titiknya, mudah-mudahan belum terlalu jauh kami kehilangan kontak. Jadi untuk 1 April 2022 kami lakukan implementasi elektronik bukti potong ini secara nasional kepada seluruh wajib pajak yang memang memiliki kewajiban pemotongan dan pemungutan transaksi di tahun 2022. Dan laporannya laporan akan bulan Mei. Pak Suryo suaranya kalah dengan yang di background, jadi di suara di background dan sekarang mute gitu. Oh, sorry, kepotong lagi ya Pak? Silakan. Ini ada double check di sebelah nih Pak Wamen, mohon izin Pak Wamen, Pak Yon yang tadi double checknya di Pak Wamen. Jadi izin melanjutkan lagi sedikit Pak Wamen ya. Silakan. Jadi untuk dipotong insya Allah kami akan lakukan evaluasi di sekitar bulan Mei besok terkait dengan implementasi dan pelaporan, pemotongan, pemungutan dan pelaporannya. Jadi menjadi satu kesatuan yang lebih utuh. Kemudian satu lagi terkait pertanyaan dari Dian adalah masalah tindak lanjut dari pelaksanaan Undang-Undang HPP. Apa saja yang masih dalam proses setelah 14 PMK kemarin dirilis, mungkin dapat saya laporkan juga dalam forum ini. Memang betul masih ada 4 peraturan pemerintah yang dalam proses penyelesaian. Alhamdulillah 2 sudah dalam posisi harmonisasi, dapat terselesaikan kemarin, tinggal finalisasi, dan 2 sedang dalam proses. 2 yang sudah selesai harmonisasi adalah PP terkait dengan pajak penghasilan dan KUP, sedangkan yang dalam pipeline untuk harmonisasi saat ini adalah PP terkait dengan PPN. Kemudian untuk peraturan Menteri Keuangan yang kami siapkan, teman-teman wartawan, untuk terkait dengan pajak penghasilan, masih ada 9 yang sedang kami persiapkan, paralel dengan penyusunan dari peraturan pemerintah
yang sudah memasuki tahap penyelesaian harmonisasi tadi. Sedangkan untuk PPN kemarin kami rilis ada 14, di pipeline kami masih ada 12 lagi. Ini segera akan juga kita terbitkan. Ada yang terkait dengan PP, ada yang beberapa penegasan kami sedang berproses. Sementara itu di KUP ada 9 PMK, lebih ke arah mengartikulasikan apa yang kami tulis dalam peraturan pemerintah, termasuk implementasi NIK sebagai NPWP, tata cara pembayaran, tata cara penagihan, dan juga kuasa mengenai wajib pajak. Ada beberapa mengenai pelaksanaan dari undang-undang perpajakan secara menyeluruh yang kita coba regulate lagi dalam beberapa PMK itu sendiri. Dan satu hal sebelum saya kembalikan bahwa yang kami lakukan penyusunan PMK dan PP ini memang dalam kerangka persiapan untuk implementasi Kortex di tahun 2023. Jadi sekalian kami menyusun PMK ini yang nantinya akan kami implementasikan untuk proses bisnis yang ada di dalam sistem informasi yang kami sedang susun saat ini. Demikian Pak Wamen, beberapa hal terkait pajak yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada Pak Wamen. Terima kasih Pak. Terima kasih. Ada juga pertanyaan mengenai update PPS, tapi tadi sudah disampaikan slide khusus oleh Bu Menteri. Dan juga yang insentif perpajakan, mungkin ini yang ditanya adalah agak detail ya, mengenai yang kendaraan bermotor ataupun yang properti. Mau disampaikan mungkin Pak Yon atau mau menyampaikan? Atau Pak Suryo, monggo. Saya izin sekalian Pak, ini ketinggalan satu Pak. Kalau untuk PPS tadi sudah disampaikan oleh Bu Menteri Pak ya, jadi sudah clear. Mungkin terkait dengan insentif, izin saya menyampaikan laporan juga. Insentif as per PMK 3 Pak, terkait dengan pembebasan 22 impor, pengurangan angsuran PPh 25 dan PPh final untuk PT-GAI, P3GAI, itu sudah terserap 465 miliar, dari pagunya 1 triliun sekitar 44,7%. Kemudian yang kedua terkait dengan yang tadi disampaikan Pak Bamen untuk PPN PM DTP mobil di regulasi DPMK 5 2022. Ini memang kami masih hitung-hitungan Pak, realisasi masih kecil yang kami dapatkan sekitar 9 miliar dari pagu insentifnya 1,6 triliun. Kami terus melakukan verifikasi Pak saat ini, sama seperti untuk PPN DTP properti di PMK 6 2022. Realisasinya baru 23 miliar dari pagu insentifnya 1,7 triliun atau sekitar 1,37%. Jadi beberapa transaksi kami coba lakukan cek validasi terkait dengan transaksi tersebut. Totalnya sekitar 497 dari 4,4 triliun Pak, jadi 11,27%. Kemudian yang kedua terkait dengan insentif PPN DTP untuk alat kesehatan, ini Pak Wamen dan Bapak Ibu, saat teman-teman wartawan, realisasi yang diklaim baru ketemu di angka 47 miliar dari pagu insentifnya 2,4 triliun, jadi masih 1,97%. Jadi beberapa yang ini terus kami lakukan evaluasi dan juga validasi beberapa setoran, dan mudah-mudahan Pak dalam beberapa bulan ke depan pemanfaatan insentif ini dapat lebih cepat dilakukan. Demikian Pak Wamen, tambahan dari kami. Terima kasih Pak Wamen. Terima kasih Pak Suryo. Saya ke Pak Asko tentang BKC. Namun juga kalau Pak Asko mau menyampaikan bahwa insentif PEN itu kan juga ada untuk pembebasan bea impor masuk ya, bea masuk untuk alat-alat kesehatan juga, silakan Pak Asko. Ya, makasih Pak Wamen. Ada dua pertanyaan Pak, satu dari Ajis mengenai cukai plastik dan minuman bermanis. Jadi mungkin dapat kita sampaikan bahwa kita selalu memantau kondisi daripada ekonomi kita. Jadi kita melihat keseimbangan, bagaimana kita bisa mendorong pemulihan ekonomi, dan kita juga melihat daripada pelaku usaha dan juga dari masyarakat kita. Tampaknya dari perkembangan sampai dengan saat ini, memang ada kemungkinan untuk kebijakan daripada cukai plastik dan minuman bermanis bisa kemungkinan kita bawa ke 2023. Tetapi tentunya ini akan terus kita pantau di 2022 ini sampai dengan akhir tahun. Paling tidak kita akan memprioritaskan untuk menyelesaikan regulasinya yang akan kita lakukan lintas kementerian. Jadi ini kita bisa memantau ini sampai dengan penghujung tahun, sambil kita melihat kondisi daripada APBN, ekonomi, dan tentunya pelaku usaha secara komprehensif.
Yang kedua tadi dari Lydia, Pak Wamen menanyakan mengenai dengan ada kenaikan dari potensi penerimaan, apakah ada revisi? Mungkin dapat kita jelaskan kepada Lydia bahwa memang kita sampai dengan bulan 3 ini dari sisi penerimaan naiknya cukup signifikan, baik dari pajak, dari bea dan cukai, dan juga dari PNBP. Tapi secara prinsip bahwa kalau kita melihat potensi daripada penerimaan yang cukup lebih, tadi ditanyakan khusus mengenai biaya keluar, tentunya mekanisme kita tidak melalui revisi, Lydia. Jadi revisi untuk penerimaan itu tentunya tidak kita lakukan, tetapi kita memonitor dan juga mengoptimalkan dan juga nanti melakukan adjustment bila diperlukan, yang tentunya akan kita lihat secara komprehensif dengan postur APBN kita, dengan belanja dan tentunya dampaknya kepada defisit APBN, sehingga kelebihan daripada pencapaian penerimaan di tahun 2022 ini sampai dengan bulan Maret ini menjadi langkah untuk antisipasi kebijakan kita di bulan-bulan berikutnya. Dan tadi Pak Wamen juga menyampaikan mengenai insentif daripada Alkes, dapat kami sampaikan di bulan Maret ini volume pemasukan daripada vaksin dan Alkes memang lebih kecil dibandingkan di bulan Februari. Sehingga insentif memang agak lebih rendah, dan sampai dengan bulan April ini pemantauan kami tentunya kita bisa melihat keseimbangan antara penanganan pandemi dan juga pemulihan daripada kesehatan di Indonesia. Tentunya kita menyimbangkan sesuai dengan kebutuhan. Kalau memang kita dibutuhkan untuk bisa lebih, kita akan support dengan tentunya bukan hanya insentif, tetapi juga mekanisme dari penyelesaian vaksin yang masuk lebih cepat dengan mekanisme yang ada di kepabeanan. Mungkin itu Pak Wamen dari kami. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Asko. Jadi teman-teman media, skema insentif untuk impor alat-alat kesehatan termasuk vaksin ini masih tetap berlaku semua, dan tentu kita jalankan, dan tentu nanti nilai insentifnya tergantung kepada berapa banyak yang masuk. Nanti kalau kondisi kita menjadi lebih baik, tentu jumlah vaksin yang masuk, kemudian nanti ada penyesuaian. Tapi kalau diperlukan, maka skema insentif tersebut tetap berlaku untuk vaksin maupun alat-alat kesehatan, dan akan tetap kita jalankan. Tadi Pak Asko juga sudah menyentuh teman-teman media mengenai revisi-revisi angka. Jadi kita memang terus memantau APBN dan akan melakukan, kalau soal postur, ke teman-teman media yang meliput APBN mengetahui nanti pada bulan Juni kita akan mengeluarkan laporan sementara. Dan dalam laporan sementara itu termasuk estimasi mengenai proyeksi APBN sampai dengan akhir tahun. Tentu situasinya saat ini cukup volatile, karena itu di dalam laporan kita kepada media kita mengeluarkan semua angka yang terjadi untuk pemahaman kita bersama. Tapi secara postur nanti tentu kita akan lakukan pada saat LAPSEM, laporan semester, dan tentu dikonsultasikan dengan proper kepada seluruh stakeholder termasuk DPR. Ini ada pertanyaan, saya mau ke Pak Isa, DJA, mengenai belanja negara di kuartal 1 yang turun, tapi tadi Bu Menteri sebenarnya sudah menguraikan cukup banyak, yaitu salah satu yang terjadi adalah tahun lalu, kuartal 1, terjadi percepatan belanja modal yang terjadi karena ada carry over dari tahun 2020. Karena tahun 2020 kita mengalami tekanan yang cukup besar, maka beberapa jenis belanja modal baru dikeluarkan di awal tahun 2021. Nah, tahun 2022 ini nggak ada lagi, artinya sudah balik ke normal. Sehingga dengan itu kelihatan belanja modal kita turun. Itu kan belanjanya, kalau belanja modal itu ada di belanja KL yang tadi juga mengalami penurunan. Kita berharap bahwa tahun 2022 ini balik ke normal, April ini juga udah mulai mengalami normalisasi lagi. Tapi silakan Pak Isa kalau ada yang mau ditambahkan. Sebetulnya tadi Bu Menteri dan Pak Wamen sudah menjelaskan sih Pak. Ada satu lagi Pak, yaitu belanja barang yang berupa vaksin dan obat-obatan COVID. Tahun lalu di awal tahun kita belanja luar biasa besar untuk vaksin, untuk obat-obatan COVID,
mengantisipasi datangnya gelombang kedua waktu itu. Jadi itu mengapa pada 3 bulan pertama tahun lalu belanja kita luar biasa besar. Tahun ini vaksin kita persediaannya cukup, bahkan kita sama-sama ketahui kita berusaha untuk mempercepat vaksinasi gelombang yang kedua, booster dan sebagainya, dan kita hampir bisa dibilang tidak belanja vaksin pada triwulan pertama tahun 2022 ini. Jadi itu yang juga bansos kita lihat tahun lalu juga banyak kita lakukan percepatan Pak Wamen, dan di tahun ini kita normal, artinya yang kita bayarkan di triwulan 1 ya memang untuk triwulan 1 gitu. Nah, tetapi mulai triwulan 2 ini nanti akan kita lihat ada peningkatan yang cukup signifikan karena kita melakukan beberapa penebalan bansos seperti untuk merespon kenaikan harga minyak goreng misalnya, itu kita tambahkan bansos yang pengeluarannya terjadi di bulan April ini. Jadi kita akan melihat pertumbuhan belanjanya mulai signifikan di triwulan 2 2022 ini. Mungkin itu Pak Wamen. Baik, sambil mengingatkan juga, tadi Bu Menteri juga udah mengingatkan mengenai belanja daerah yang transfer kita ke daerah udah mulai tumbuh, growth-nya, year on year growth-nya sudah positif, namun belanja daerah perlu juga kita pantau terus supaya bisa didorong lebih cepat lagi. Nah, tadi ada pertanyaan mengenai efeknya kepada pertumbuhan ekonomi. Saya rasa nanti pertumbuhan ekonomi kuartal 1 akan dikeluarkan oleh BPS pada awal Mei, jadi kita tunggu saja estimasi dari BPS. Namun kalau untuk pertumbuhan ekonomi ini, kita memandang bahwa yang kemudian perlu segera kita betul-betul perhatikan adalah kuartal 2 tahun 2022 ini, yaitu April, Mei, dan Juni 2022. Kenapa? Karena kita memang harus mendorong pertumbuhan ekonomi di Q2 tahun 2022. Tahun lalu 2021 Q2 kita itu pertumbuhannya tahun lalu ya 2021 adalah 7% lebih. Sehingga tahun ini kita memulai tahun lalu 7%, tahun ini artinya basis tahun lalunya cukup tinggi. Karena itu kita perlu betul-betul dorong pertumbuhan ekonomi di tahun 2022 Q2 ini dengan cara apa? Dengan cara konsumsi kita dorong lebih cepat. Maka itu kita perlindungan sosial, transfer pemerintah kita pastikan semua yang memang harus terlaksana di kuartal 2 ini. Juga investasi, juga belanja pemerintah. Jadi belanja pemerintah yang tadi sudah mulai disampaikan, Bu Menteri, Pak Isa sudah menyampaikan kita mendorong belanja pemerintah di Q2 ini, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Ini untuk memberikan basis dan dorongan yang kuat bagi Q2, pertumbuhan Q2 tahun 2022. Saya rasa itu nanti Pak Febrio bisa menambahkan yang di belakang. Juga ada pertanyaan mengenai yang soal harga Pertalite dan LPG, yang selalu kita melihatnya adalah bagian dari pemulihan ekonomi. Saat ini konsentrasi utama kita adalah pemulihan ekonomi Indonesia, recovery. Karena seperti yang tadi di kesimpulan yang Bu Menteri sudah sampaikan, kita ada dalam periode recovery, lalu tiba-tiba terjadi perang Rusia dan Ukraina yang menambah resiko bagi pemulihan ekonomi kita. Resikonya melalui harga komoditas yang meningkat di pasar internasional dan berpotensi menjadi imported inflation. Nah, tentu ini semua harus kita kaji, dan karena itu kita akan melihatnya secara hati-hati. Di sisi lain, kehati-hatian kita juga harus diperhitungkan karena kalau terjadi peningkatan harga komoditas, maka subsidi kita juga akan meningkat. Nah, tentu kita mesti mencari balance yang paling pas. Berapa besar yang harus kita lakukan besaran subsidi untuk tetap menjamin proses recovery Indonesia, pemulihan ekonomi masyarakat tetap berlanjut. Saya rasa nanti Pak Febrio silakan kalau mau melanjutkan, tapi sebelum ke itu saya ke Pak Luki dulu. Ada beberapa pertanyaan tadi Pak Luki mengenai strategi pembiayaan khususnya utang kita, yang tadi juga sebenarnya sudah disampaikan oleh Bu Menteri bahwa
jumlah pembiayaan utang kita menurun dengan sangat drastis. Penerbitan utang kita menurun dengan sangat drastis dibandingkan Q1 2021. Pak Luki, silakan. Terima kasih Pak Wamen, teman-teman wartawan, selamat pagi, selamat wabarakatuh. Tadi pertanyaan dari ada dua pertanyaannya Pak Wamen, mungkin yang terkait dengan pengelolaan utang ini dari Lydia dan dari Trian. Jadi disampaikan Pak Wamen juga bahwa sebetulnya ini sudah banyak diungkapkan, sudah banyak diterangkan elaborasi oleh Bu Menteri tadi. Tapi sekedar menekankan lagi saja. Jadi kami melaksanakan strategi pembiayaan utang ini, tentu saja kita melihat beberapa faktor. Artinya faktornya pertama tentu saja kondisi market, karena kita ber-SBNI di market. Ketika market volatile, tentu saja kita harus berhati-hati menerbitkan SBN kita. Kedua, bagaimana kondisi APBN kita, masuk juga dengan kebutuhan dari APBN itu sendiri. Tadi disampaikan bahwa justru cerita APBN kita di bulan Maret sangat-sangat positif, baik sisi penerimaan dan belanja yang akhirnya terrefleksikan dalam bentuk surplus yang kita bisa dapatkan di APBN, pengelolaan APBN sampai dengan Maret ini. Terakhir tentu saja kondisi kas tadi. Nah, berdasarkan itu tadi, kita perlu melakukan tadi bagaimana strategi pembiayaan termasuk masuk ke market. Nah, tadi misalnya sampaikan juga bahwa kita akan memanfaatkan SAL sebesar 100 triliun dan itu tentu saja mengurangi kebutuhan kita penerbitan SBN kita. Nah, jadi bukan semata-mata responnya yang kecil atau kita mengambil kecil, karena itu memang by design karena didukung oleh kondisi APBN kita yang sangat baik tadi. Dan itu juga merupakan bagian dari langkah konsolidasi fiskal kita kembali ke 3% PDB defisit kita di tahun 2023. Kita inginnya ada yang semacam sebut soft landing tadi. Jadi itu yang cerita terkait dengan pengelolaan pembiayaan utang kita termasuk dari penerbitan SBN. Kedepannya tentu saja kita tetap mewaspadai, kita tetap opportunistik, tetap fleksibel. Tadi misalnya kita lihat kalau mudah-mudahan nanti market sudah mulai tenang lagi, tentu saja misalnya penerbitan SBN falas akan kita lihat lagi seperti apa peluangnya, seperti apa prospeknya. Kalau tadi lihat kita dari penerbitan lelang kita per bulan per minggunya itu memang sudah kita turunkan sebagai indikasi dari tadi penurunan target penggunaan SAL tadi. Terakhir kita juga tetap mendorong pendalaman pasar keuangan kita, salah satunya dengan cara penerbitan SBN retail. Kemarin kita sudah menerbitkan ORI, kemudian juga menerbitkan Scoop Retail. Sekarang kita sedang dalam masa penawaran CWLS. Dan nanti juga untuk semester kuartal 2 kita pun akan ada lagi penerbitan lainnya, misalnya SBR misalnya. Mungkin itu Pak Wamen yang bisa kami sampaikan. Baik, terima kasih Pak Luki. Jadi teman-teman media, di dalam situasi ekonomi global yang sangat volatile seperti ini, kenaikan harga komoditas, lalu kemudian pasti para investor-investor dunia itu juga terus melihat pergerakan kondisi ekonomi masing-masing negara, dibandingkan terus dengan apa yang terjadi di Amerika Serikat. Ini menimbulkan dinamika yang cukup tinggi dan tugas kita adalah menjaga supaya strategi pembiayaan kita itu tetap bisa memberikan yang terbaik bagi Indonesia. Terbaik itu artinya apa? Artinya kebutuhan pembiayaan kita bisa terpenuhi tentunya dengan harga yang seoptimal mungkin. Ini yang kita upayakan terus. Sehingga ini yang dilakukan oleh teman-teman di DJPPR memastikan bahwa pengelolaan utang kita, penerbitan utang baru itu dilakukan seoptimal mungkin dengan harga yang juga seoptimal mungkin. Saya mau undang Pak Febrio yang tentang konteks makro, kalau ada yang ditambahkan dari yang tadi, sekaligus juga terakhir ada pertanyaan juga mengenai kondisi, kalau ada yang mau disampaikan Pak Febrio mengenai gestur G20 atau Spring Meeting di DC, meskipun G20, rapat G20-nya adalah hari Rabu waktu Amerika Serikat, artinya besok pagi, sekarang masih hari Selasa tengah malam ya, di Amerika Serikat. Silakan Pak Febrio untuk ngasih gestur apa yang terjadi di sana sedikit. Baik, terima kasih Pak Wamen, Bapak Ibu, teman-teman wartawan yang kami hormati. Pertama mungkin kami ingin memberikan sedikit update terkait dengan pelaksanaan
pertemuan FMCBG, Finance Ministers dan Central Bank Governors yang di DC. Ini adalah besok pagi dari jam 10 sampai jam 3 sore. Memang tadi seperti disampaikan oleh Bu Menteri, banyak sekali negara-negara sekarang memang menghadapi dampak yang cukup memberatkan dari kondisi di mana saat ini banyak negara sudah mulai keluar dari tekanan ekonomi akibat pandeminya, akan tetapi akibat kondisi geopolitik, khususnya konflik antara Rusia dan Ukraine, yang kemudian menaikkan harga-harga, terutama harga energi dan harga pangan seluruh dunia, sehingga ini menjadi concern yang cukup merata di antara negara-negara G20, dan juga memang negara-negara G20 yang adalah pada dasarnya negara-negara dengan PDB terbesar di dunia, 20 besar kurang lebih, juga punya concern yang sangat besar terhadap kondisi perekonomian di negara-negara yang miskin, khususnya negara-negara yang juga menghadapi tekanan yang semakin berat karena ketika menghadapi pandemi, sebenarnya kondisi keuangan fiskal dari banyak negara miskin tersebut itu sudah mengalami tekanan. Nah, sekarang ketika ada peluang untuk pulih, banyak negara-negara yang kecil ini kemudian malah membutuhkan support yang lebih besar lagi. Nah, disinilah peran negara besar G20 seperti Indonesia melihat bagaimana stabilitas dari perekonomian dunia. Kenapa? Karena memang perekonomian dunia ini satu dengan yang lain adalah saling terkoneksi. Sehingga kalau terjadi pertumbuhan ekonomi yang membaik di seluruh dunia, termasuk negara-negara kecilnya juga, itu akan berdampak positif juga bagi perekonomian G20 dan juga Indonesia misalnya secara khusus. Nah, ini menjadi perhatian dari Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral dari negara-negara G20 dan banyak sekali dibicarakan dalam beberapa hari ini. Kita sudah melakukan bilateral dengan mayoritas dari negara G20 dan besok akan menjadi agenda utama di dalam pertemuan Menteri Keuangan dan juga Gubernur Bank Sentral dari G20. Ada 4 sesi yang akan kita lakukan besok. Yang pertama adalah tentunya melihat kondisi perekonomian global dan terutama dampak dari perang Ukraine dan Rusia, khususnya bagaimana dampak ekonominya terhadap banyak negara yang menjadi lebih berat. Indonesia secara komparasi, walaupun tadi teman-teman wartawan juga sudah sangat jeli melihat bagaimana harga komoditas ini, harga energi dan harga pangan, ini cenderung membuat harga-harga itu meningkat. Tapi tadi seperti sudah ditunjukkan juga secara komparasi Indonesia jauh lebih aman dibandingkan banyak negara. Bagaimana inflasi kita masih bisa kita tahan karena memang terutama fokus kita tahun ini memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi kita berjalan dengan baik. Beberapa dampak dari harga komoditas dunia itu masih bisa kita absorb, makanya kita sebutkan bahwa APBN itu berlaku sebagai shock absorber, terutama untuk kelompok masyarakat miskin dan rentan. Jadi kita pastikan walaupun ada kenaikan harga tersebut akan terbatas dan kita harapkan itu tetap dalam konteks kita bisa melindungi masyarakat miskin dan rentan. Nah, ini sesi pertama adalah global ekonomi dan risiko-risikonya ke depan. Lalu sesi kedua itu terkait dengan kesehatan, yaitu bagaimana negara-negara G20 ingin menggalang kesepakatan bersama untuk menyiapkan global preparedness for future pandemic, sehingga kondisi pandemi yang kita hadapi dalam beberapa tahun terakhir diharapkan bisa lebih siap globalnya. Dalam konteks ini negara-negara besar seperti G20 itu lebih siap secara strategis, sehingga kita membutuhkan kerjasama di sektor kesehatan yang lebih strategis, menyiapkan arsitektur kesehatan global yang lebih siap ke depannya. Nah, ini adalah salah satu agenda besar dari presidensi Indonesia dan saat ini kita mendapatkan dukungan yang sangat besar sekali dari hampir semua negara G20. Harapannya ini akan membawa deliverable yang cukup nyata bagi dunia dan juga bagi Indonesia dan juga secara regional untuk ASEAN misalnya. Lalu agenda ketiga besok akan dibahas juga adalah terkait dengan bagaimana
kondisi keuangan dari banyak negara, khususnya bagaimana negara-negara G20 memberikan support bagi negara-negara yang miskin, tadi terkait dengan restrukturisasi utang, khususnya negara-negara yang sudah sangat berat kondisinya. Dalam konteks ini, teman-teman sekalian, Indonesia memang dalam kondisi yang jauh lebih baik dibandingkan dengan banyak negara yang tadi sudah kita sebutkan cukup tertekan dalam beberapa tahun terakhir, dan juga lebih tertekan lagi dengan kondisi geopolitik dalam beberapa minggu bulan terakhir. Lalu agenda keempat yang terakhir adalah agenda sustainable finance. Di sini juga salah satu deliverable yang cukup memberikan manfaat nyata bagi global dan juga terutama bagi Indonesia. Di dalam konteks sustainable finance ini kita mengangkat topik transisi energi dan juga bagaimana membiayai transisi perekonomian dari yang polutif menjadi yang lebih hijau. Nah, di sini agenda besar Indonesia adalah mendorong bagaimana pembiayaan dari transisi energi. Ini yang kemudian kita dorong secara global dan juga nanti secara domestik, bagaimana transisi ini kita lakukan secara adil dan terjangkau, just and affordable. Nah, di sini juga kita mendapatkan banyak dukungan sehingga leadership Indonesia memang cukup efektif dalam konteks mendeliver beberapa agenda-agenda besar tadi. Mohon izin Pak Wamen, kami juga ingin mengupdate beberapa hal tadi, yaitu terkait dengan pertumbuhan ekonomi. Tadi pagi waktu DC dirilis World Economic Outlook versi IMF. Tadi juga Bu Menteri sudah menyampaikan beberapa bagian. Yang ingin kami highlight adalah memang pertumbuhan ekonomi global itu tadi terkoreksi, salah satu adalah akibat dari geopolitik itu, terkoreksi sekitar 0,8%. Dari 4,4 menjadi 3,6%. Akan tetapi secara distribusi tidak semua negara terdampak cukup besar secara uniform dari dampak geopolitik ini, terutama dari konteks harga. Karena memang beberapa negara seperti Indonesia yang adalah negara penghasil komoditas, kita relatif cukup aman. Tadi juga sudah ditunjukkan bagaimana sisi penerimaan dari APBN kita menikmati windfall profit yang relatif cukup signifikan, sehingga pertumbuhan ekonomi banyak negara itu memang terkoreksi cukup besar, khususnya kalau dia semakin terkoneksi dengan hubungan antara perdagangannya dengan Ukraina dan Rusia. Dan juga sensitif terhadap harga komoditas. Tetapi kalau Indonesia, versi Kementerian Keuangan, kita masih mengestimasi bahwa pertumbuhan ekonomi kita di tahun 2022 ini 4,8 sampai 5,5%. Estimasi IMF itu masih berada di dalam range kita, diturunkan dari 5,6 ke 5,4. Jadi memang estimasi IMF justru lebih optimis dibandingkan estimasi pemerintah yang cukup konservatif dan cukup realistis menurut range kita di 4,8 sampai 5,5. Jadi ini memang memberikan peluang bagi kita untuk di mana APBN-nya juga nanti bisa cukup punya kemampuan untuk menjadi shock absorber. Satu poin lagi mungkin Pak Wamen adalah terkait dengan bagaimana tren dari pemulihan ekonomi ini terlihat dan bagaimana pemanfaatan dari insentif perpajakan tadi ingin saya tambahkan juga sedikit yang tadi disebutkan oleh Pak Suryo. Secara spesifik mungkin terkait dengan penjualan mobil. Dan Maret itu penjualan mobil tercatat sebesar 98.524 unit. Ini rekor tertinggi sejak pandemi, terutama memang dipengaruhi oleh pemulihan ekonomi tersebut dan mobilitas masyarakat. Nah, kalau kita lihat secara kuartalan, kuartal 1 2022 itu dibandingkan dengan kuartal 1 2021 tahun lalu, ini terjadi peningkatan sebesar 41,1% secara year on year. Jadi ini sangat signifikan dan kita melihat pemulihan ekonomi ini sangat kuat dan tentunya sebagian juga didorong oleh insentif perpajakan yang kita sediakan juga. Sehingga kita memang melihat dan akan terus mengevaluasi kalau memang pertumbuhan ekonominya sudah kuat dan minat masyarakat dan kemampuan masyarakat untuk belanja itu sudah semakin kuat. Tentunya di sana logika di mana pemberian insentif perpajakan kita memang dari awal kita desain secara tapering, yang kita harapkan awal-awal di kuartal 1, kuartal 2 masyarakat bisa memberikan, kita dorong untuk memberikan konsumsi yang lebih besar dengan konteks insentif perpajakan tersebut. Mungkin itu beberapa yang bisa kami update Pak Wamen. Kita melihat outlook untuk 2022 ini memang masih cukup optimis.
pertumbuhan ekonomi kita akan untuk kuartal kedua nanti itu berada di range 4,8 sampai 5,4. Jadi cukup tetap kuat, walaupun tadi Pak Wamen juga menyebutkan bahwa kuartal 2 tahun 2021 kemarin itu pertumbuhannya sudah cukup tinggi di 7,1. Jadi dengan demikian kita melihat tetap ada peluang bagaimana dengan momentum dari Ramadan dan juga Lebaran, liburan yang cukup banyak, dan juga ada THR dan gaji ke-13, ini akan mendukung pertumbuhan ekonomi di tahun 2022 khususnya kuartal kedua. Secara keseluruhan 2022 kita memperkirakan 4,8 sampai 5,5%. Tapi satu hal yang juga harus kita dorong adalah memastikan walaupun dengan tingkat harga yang cukup bergejolak dan kita tetap fungsikan APBN-nya sebagai shock absorber, satu hal yang kita pastikan adalah pertumbuhan ekonomi tetap terjadi dengan baik, tetapi tingkat pengangguran harus terus turun dan juga tingkat kemiskinan terus akan menurun seperti yang sudah kita lakukan dari sejak 2020 ke 2021. Demikian Pak Wamen yang bisa kami sampaikan. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Febrio. Teman-teman media nanti secara reguler dari DC akan tetap ada cerita dan informasi yang terus kita sampaikan dari hasil-hasil pertemuan. Terima kasih semuanya. Saya kembalikan ke Bu Puspa. Baik, terima kasih Bapak Wakil Menteri Keuangan, para narasumber yang telah menjawab seluruh pertanyaan yang disampaikan dari media. Kami juga mengucapkan terima kasih pada media yang setia hingga akhir acara ini. Kita sudahi konferensi pers pada siang hari ini dan segera berjumpa lagi dalam kesempatan berikutnya. Kinerja APBN perlu terus dijaga agar dapat terus berfungsi optimal sebagai shock absorber, terutama untuk melindungi daya beli masyarakat berpenghasilan rendah dan rentan, serta menjaga keberlangsungan pemulihan ekonomi. Kami Rai Puspasari undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam.